Alexander, yang membaca surat undangan tersebut yang mengatakan kalau untuk mengungkapkan bahwa aura emission teknik yang dikembangkan oleh dirinya, sang kaisar serta pencetus dari teknik aura dikatakan cacat dari dasarnya oleh Roman Dimitri. Serta Roman berkata di dalam surat tersebut kalau dia akan mendefinisikan ulang sistem dari aura, agar membuka jalan baru untuk swordsmanship. Maka dari itu undangan tersebut diadakan, dan dengan senang hati mengundang semua untuk hadir agar bisa menyaksikan momen bersejarah itu bersama-sama. Dan setelah membaca surat undangan itu, Alexander yang merasa diremehkan dengan upayanya tersebut oleh Roman Dimitri, dia pun terlihat merasa kesal. Namun di balik tindakannya itu, apa yang dikatakan Roman dalam surat tersebut memang benar adanya, karena aura adalah skala terbalik dari Alexander. Jika saja dirinya bukan sekedar orang bodoh, tapi seorang master sejati dari martial art, atau jika saja dirinya sempat menyentuh martial art sungguhan dengan benar, kehidupan Alexander bisa menjadi jauh berbeda dari yang sekarang. Alexander, yang berpendapat kalau surat undangan yang diberikan oleh Roman yang bermaksud bilang kalau pencapaian dari kehidupannya itu sungguh remeh dan tak berguna di mata Roman sampai-sampai mengatakan kalau teknik aura yang ia kembangkan cacat dari dasarnya, dengan rasa inferioritas, amarah serta kecemburuan yang begitu membara yang dirasakan oleh dirinya, Alexander dengan situasi tersebut berkata kalau dia akan menerima tantangannya dan akan membuka matanya lebar-lebar untuk menyaksikan pertunjukan yang akan Roman demonstrasikan secara langsung dalam acara tersebut. Sementara itu di benua Salamander, tepatnya di Akademi Swordsmanship, di dalam pertemuan yang membahas surat undangan dari Roman tersebut, Direktur Akademi dari Akademi Swordsmanship tersebut yang bernama Sergei, sambil memperlihatkan surat undangan dari Roman, dia berkata kepada para tamu undangan kalau Roman telah berani menolak pencapaian sang Kaisar Alexander, serta berkata kalau Roman seakan-akan mengejek mereka yang telah mendedikasikan untuk menjaga metode pembelajaran teknik aura yang dikembangkan oleh Kaisar Alexander. Dan salah satu tamu pun bersependapat serta berkata, kalau Roman sedang memprovokasi mereka secara terang-terangan terhadap seluruh pengguna aura swordsman, dengan Sergei yang menganggap kalau Roman telah menolak keberadaan aura yang diajarkan oleh Kaisar Alexander, dia berkata kalau dia tidak bisa diam dan membiarkan penghinaan terhadapnya itu. Karena ia beranggapan kalau itu akan mencoreng dan merendahkan Akademi Swordsmanship di mata seluruh orang. Maka dari itu, Sergei berkata kalau mereka harus datang langsung untuk melihat apa yang akan Roman demonstrasikan. Dan jika ada kesalahan sedikit pun dalam pertunjukannya itu, Sergei berkata kalau mereka harus menghancurkan reputasi dan menginjak-injak Roman Dimitri. Dan hal itu pun tidak hanya Akademi Swordsmanship, melainkan seluruh negara kecuali Dimitri yang mulai menyimpan kecurigaan terhadap Roman Dimitri. Di sisi lain, tepatnya di wilayah Dimitri, Roman dan para pemimpin wilayah yang sedang membicarakan soal undangan tersebut, Viscount Conrad salah satu dari mereka bertanya kepada Roman, apakah pihak mereka memang harus meyakinkan para elit-elit dunia lebih jauh lagi setelah sepenjuru benua ricuh dikarenakan pertemuan swordsmanship tersebut, jika kalau memang pertemuan itu sungguh mendefinisikan ulang konsep dari aura. Viscount Conrad berkata kalau itu bisa menuju konsekuensi yang berbahaya bahkan bisa mengakibatkan kebocoran teknik tersebut, dan di sisi Kapten Jonathan, dia pun bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Viscount Conrad, karena menurutnya, mereka tidak akan mendapatkan manfaat dari membocorkan pengetahuan dari keluarga Dimitri yang diungkapkan kepada dunia luar. Namun di sisi Roman, dia yang terlihat merenung sambil mendengarkan pendapat para koalisinya, dia pun teringat dengan dirinya di kehidupannya yang lalu pada saat dirinya mengungkapkan martial art dari kultus demonik. Di waktu itu, Namgong Jincheon, yang pernah disebut sebagai jenius terhebat dalam sejarah keluarga Namgong, dia telah menyaksikan kejatuhan Murim Ortodoks, pedang keluarga Namgong,
yang pernah membanggakan dirinya sebagai yang terbaik di bawah langit hancur oleh Baek Jong-hyuk. Gambaran hari itu tertancap jelas jauh di dalam benak Namgong Jincheon. Dia berharap bisa sepenuhnya memahami kultus demonik, dan dengan menguasai martial art yang membentuk pondasi dari Heavenly Demon Baek Jong-hyuk, dia percaya suatu hari nanti dia bisa mencapai transcendence yang sama seperti Baek Jong-hyuk, dan tak terasa waktu pun sudah berlalu selama 10 tahun lamanya. Dan di saat itu, akhirnya dia menyadari suatu kebenaran, kalau martial art kultus demonik bukanlah hal istimewa, hanya saja Heavenly Demon Baek Jong-hyuk lah yang memang luar biasa. Dan di waktu itu, Namgong Jincheon yang terpuruk akan hal tersebut pun berkata kepada Baek Jong-hyuk, kenapa dirinya mengungkapkan tekniknya itu kepada dunia. Selama 10 tahun Namgong Jincheon berkata kalau dia kesulitan mempelajari demonic art, dan meski bersikeras untuk mempelajarinya, Namgong Jincheon berkata kalau dia masih tidak bisa mencapai bahkan sampai ujung jari kakinya itu. Lalu, Namgong Jincheon bertanya kembali kepada Baek Jong-hyuk, apakah Baek Jong-hyuk mau orang seperti dirinya merasakan celah itu dan tenggelam ke dalam keputusasaan? Dan Baek Jong-hyuk pun menjawabnya dengan berkata, benar, memang itu yang aku inginkan. Waktu mengumpulkan rasa kekalahan, mereka yang tidak lagi mengingat hari itu akan membiarkan kebencian atas kultus Heavenly Demon membusuk dalam hati mereka. Aku mau mereka mempelajari demonic art untuk merasakan sendiri kehebatan dari apa yang kita pelajari. Ingat keputusasaan itu. Dan jika kau kekurangan kekuatan untuk melampauinya, maka berlututlah, tundukkan kepalamu dalam-dalam, dan terima kebenarannya, bahwa di atas Murim, ada kultus Heavenly Demon, dan di atas segalanya, ada aku, Sang Heavenly Demon Baek Jong-hyuk, dan dimulai dari saat itu sampai hari kematiannya, tidak ada seorang pun di Murim yang berani memberontak. Kembali ke waktu pertemuan Roman dan para pemimpin wilayah yang berkoalisi dengan dirinya, setelah mengingat kenangannya itu, Roman pun lalu berkata kepada mereka, kalau apa yang mau ia ungkapkan melalui pertemuan swordsmanship tersebut hanya dasar dari bagian awalnya saja, dengan dia yang akan mendefinisikan ulang aura itu sendiri, dan merebut kejayaan yang Alexander bangun untuk dirinya, Roman berkata kalau dia akan mengukir nama Dimitri pada lembaran baru sejarah, karena menurutnya, mereka yang datang setelah tahu apa yang diungkapkan oleh Roman tersebut, Roman dengan yakin tidak akan ada yang bisa melampaui pencapaiannya itu. Meski mereka akan tahu dan mendapatkan kepingan kebenaran tentang teknik aura. Tapi esensi sebenarnya hanya akan menjadi milik Dimitri seorang, dengan kepercayaan diri yang tinggi. Roman meyakinkan para koalisinya untuk jangan terlalu takut akan hal tersebut. Karena dengan mengungkapkan kebenaran dari teknik tersebut, Roman berkata kalau dia akan bisa membentuk ulang seluruh bagian menjadi hal yang baru bagi kepentingan Dimitri juga. Setelah beberapa hari kemudian, tibalah waktu di mana acara tersebut akan dilakukan, dan di dalam sebuah ruangan itu yang terlihat sebuah batu beton yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan tersebut, sembari dikelilingi oleh para undangan dari berbagai wilayah yang datang. Salah satu tamu undangan itu yang diketahui dia adalah Raja Umberto yang bernama Drake. Dia berkata kepada seseorang di sampingnya, kalau dia masih tidak mengerti niatan dari Roman Dimitri. Karena jika Roman mengembangkan teknik yang jauh melebihi sistem yang sudah ada, kenapa juga dirinya mengundang Kekaisaran Kronos yang bisa dibilang adalah musuh terbesarnya itu? Dan orang di sampingnya yang ternyata itu adalah Edwin Hector. Dia berkata kalau mungkin Roman menganggap aura sistem miliknya sebagai pengetahuan yang pantas disebarkan bebas. Dengan dia yang terlahir dengan kualitas seorang penakluk, Edwin Hector meyakini kalau itulah pondasi dari Roman Dimitri. Dan jika melalui pertunjukan itu Roman bisa merebut kejayaan yang dulu dimiliki oleh Alexander yang disebut sebagai perintis dari teknik aura, maka dari saat itu, Dimitri tidak lagi akan diingat sebagai pinggiran Kairo, melainkan sebagai tempat lahirnya pria yang mendefinisikan ulang seluruh sistem aura itu sendiri.
Tak berselang lama, akhirnya Roman pun datang. Dengan dia yang berjalan naik ke atas podium, dia pun lalu berkata, kalau Alexander sebagai perintis dari teknik aura, metode dari pancaran dari auranya itu benar-benar salah. Dengan dia yang mengaku bahwa dengan melepaskan mana dan menggunakan kekuatan itu seseorang bisa memanifestasikan aura yang kuat. Tapi menurut Roman, kalau metode itu sangatlah tidak efisien. Karena ledakan mana yang tidak terasa berarti hal yang gegabah, dan sudah jelas bahwa hal gegabah itu tidaklah efisien. Roman dengan lantang mempertanyakan hal tersebut kepada para penonton yang hadir. Kenapa mereka tidak pernah mempertanyakan metodenya itu? Apakah karena Alexander adalah seorang perintis pertama, jadi mereka hanya bisa menerima sistem tersebut seakan-akan itulah kebenaran mutlak? Dan dengan ucapan Roman tersebut, hal itu membuat Sergei merasa marah akan perkataan dari Roman tersebut. Di sisi Roman yang masih menggebu-gebu mendefinisikan teknik aura dari ajaran Alexander adalah hal yang salah. Dia meneruskan perkataannya kembali, kalau aura dan sihir tidaklah berbeda jauh. Dengan sihir yang mengumpulkan mana ke dalam lingkaran, mengasahnya dan lalu memanifestasikannya sebagai mantra, Roman berkata kalau aura pun juga bisa menggunakan metode tersebut seperti sihir yang mengumpulkan mana ke dalam sebuah lingkaran. Dengan Roman yang mencabut pedangnya itu, dia berkata kalau dia akan menunjukkannya kepada para audiens sambil berkata, kalau apa yang akan ia tunjukkan bukanlah pelepasan liar yang tak terkendali, melainkan metode yang menggunakan dantian, tempat penyimpanan seperti lingkaran sihir. Dengan melakukannya bergantung terhadap situasinya, Roman berkata kalau seseorang bisa menggunakan mana dengan kontrol yang tajam, dan dengan objek batu beton yang ada di depannya itu, setelah mengalirkan mananya ke seluruh permukaan pedang, dengan sekali ayunan, batu beton itu pun terbelah dengan sangat mudahnya. Kemudian setelah mengatakan kalau seperti cara melepaskan mana yang tersimpan yang disebut sihir, dengan ayunan cepatnya, Roman dengan mudah bisa menghancurkan batu beton tersebut berkeping-keping. Yang hal itu membuat Sergei, Raja Umberto serta Edwin Hector merasa terkejut. Dan di sisi Roman, setelah mempraktekkan tekniknya itu, dia berkata kalau teknik yang ia tunjukkan dengan metode pelepasan mana dari dantian itu ia sebut sebagai martial art. Kemampuan seni bela diri yang berasal dari dantian. Tidak peduli seberapa keras seseorang menyangkalnya atau berpaling dari kenyataan, revolusi ilmu pedang yang mengguncang sistem lama sudah dimulai. Dan di waktu itu, setelah Roman mendemonstrasikan tekniknya itu kepada para tamu yang hadir, Roman pun mempersilahkan kepada siapapun untuk menanyakan perihal teknik yang baru saja Roman perlihatkan, dan Sergei yang dari awal ingin menjatuhkan reputasi dari Roman, setelah memperkenalkan dirinya dan berkata kalau teori yang barusan Roman jelaskan bisa dibilang cukup mengesankan, dengan menggunakan dantian sebagai tempat mana seperti yang dilakukan para mage. Meski menurut Sergei itu adalah ide yang bagus, tapi di balik teori itu, Sergei berkata kalau ada beberapa masalah dalam penerapannya, seperti bagaimana Roman akan menunjukkan aliran mana itu ke dantian dan membuatnya terikat di sana. Karena lingkaran mana yang terbatas di jantung sungguh dipenuhi dengan energi kehidupan, butuh waktu terlalu lama untuk mengaktifkannya dan menurut Sergei itu benar-benar tidak cocok untuk ilmu pedang. Dan jika Roman tidak bisa memecahkan masalah tersebut, Sergei berkata kalau teori dari Roman tersebut tidak lebih dari sekedar hayalan. Di sisi Roman, setelah mendengar perkataan dari Sergei pun lalu berkata kalau dia punya solusi untuk hal tersebut, dan memberikan alasannya kenapa dirinya memilih dantian bagian bawah sebagai tempat penyimpanan sedari awal, dan seperti yang sudah diketahui, mana yang mengalir di seluruh tubuh memiliki beberapa titik di mana ia berhenti sementara. Yang pertama dantian atas yang terletak di otak, kedua dantian tengah yang terletak di jantung, dan ketiga dantian bawah yang terletak di bawah pusar. Dengan dantian atas dan tengah pada umumnya tidak cocok sebagai tempat penyimpanan mana, tapi berbeda dengan dantian bagian bawah. Kemudian,
Roman pun meminta izin untuk membagikan hasil eksperimen terkait stabilitas mana yang disimpan di dantian bagian bawah, dan setelah menunjukkannya, Sergei yang terlihat terkejut pun lalu berkata kepada Roman, daripada dirinya menyebut metode Kaisar Alexander salah dalam pengaplikasiannya, bukankah sebaiknya Roman mempertimbangkan untuk menggabungkan dengan teknik aura milik Kaisar Alexander untuk meningkatkan daya ledaknya terlebih dahulu? Karena kalau kedua metode itu bisa bekerja sama, Sergei berkata kalau mungkin hasilnya akan positif. Di sisi Roman, dia dengan tegas berkata kalau itu benar-benar mustahil. Karena dasarnya saja sudah salah sedari awal, karena begitu dantian terbentuk, mana bisa dikendalikan sepenuhnya tanpa resiko apapun, bahkan tanpa ledakan liar. Seorang swordsman yang menggunakan tekniknya itu tetap bisa mengendalikan aura yang begitu kuat, dan berbeda dengan mage yang harus melepaskan mana keluar. Pengguna pedang harus mengalirkan mana ke seluruh tubuh, yang membuat mereka perlu menyimpan jauh lebih banyak mana. Dan itulah sebabnya Roman berkata kalau teori Kaisar Alexander benar-benar salah kaprah. Dan di sisi Sergei, dia pun lalu bertanya kepada Roman, kenapa dirinya mengungkapkan teori tersebut kepada semua orang, tanpa terkecuali dengan mengundang Kekaisaran Kronos? Apakah Roman mempunyai motif tersembunyi di balik pengungkapan teori tersebut? Dan dengan santainya, Roman berkata kalau tidak ada alasan khusus dia mengungkapkan kebenaran dari tekniknya itu, cuman karena Kekaisaran Kronos yang terus-terusan mengirim mata-mata untuk mencuri teknik dari wilayah Dimitri. Dan bahkan itu berulang-ulang kali. Roman berkata kalau menyiapkan panggung tersebut hanya untuk menunjukkan sebagian kecil dari tekniknya itu untuk bertujuan agar Kekaisaran Kronos tidak melakukan tindakan yang memalukan itu. Dan lewat presentasi yang sudah Roman tunjukkan kepada para tamu yang hadir, Roman berkata kalau dia berharap setiap negara selain Dimitri akan menerima sistem baru itu dan berkembang lebih jauh lagi. Di sisi Chris, dengan perasaan jantungnya yang mulai berdebar kencang, awalnya itu hanya getaran samar, namun seiring waktu, jantungnya berdenyut begitu hebat hingga dia tidak bisa mengendalikannya, dan di waktu itu, dia teringat dengan perkataan Roman di masa lalu yang menanyakan perihal tentang dirinya, kenapa tidak sekalipun dirinya merasakan keraguan tentang metode pelatihannya itu. Dan dengan kejadian hari itu yang mengubah hidupnya yang sekarang, Chris yang akhirnya mengagumi tuannya itu yang ia anggap sebagai sosok yang memimpin arus yang akan terus menerjang semua masalah yang menghampirinya, bertindak dengan apa yang menurutnya benar. Itulah sosok Roman Dimitri di mata Chris yang ia layani, dan jika ada orang yang bisa melebihi Roman di waktu tersebut, Chris tanpa ragu berkata kalau orang tersebut akan menjadi yang terkuat di benua itu. Dan karena tidak ada lagi yang bisa menyangkal metode pembelajaran Roman tersebut, pertemuan itu pun berakhir dengan fakta kalau teknik aura dari Roman Dimitri lebih hebat, dibandingkan dengan metode yang diajarkan oleh Kaisar Alexander. Di tempat Alexander, setelah melihat presentasi yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dia yang akhirnya tahu kalau energi di dalam tubuh bisa disimpan ke dalam dantian yang sudah terbentuk, seperti aura bisa digunakan seperti circle, maka kemungkinannya energi dalam tubuh tidak akan pernah terbatas. Namun, dengan apa yang diberitahukan oleh seorang seniman bela diri yang ia temui di kehidupannya yang lalu, yang mengatakan kalau seni bela diri itu sederhana seperti mengalirkan energi di dalam tubuh, itu sedikit aneh setelah Alexander memikirkan perihal tersebut. Meski pria tersebut menyebut dirinya seniman bela diri, tapi dia tidak pernah menyebutkan soal dantian seperti yang Roman utarakan, dan Alexander yang akhirnya tahu kalau dia mempelajari aura berdasarkan kebodohan itu yang akhirnya membuang-buang waktunya itu. Dibandingkan dengan Roman yang jelas menyebutkan dantian dan seni bela diri, Alexander meyakini kalau Roman pasti seorang seniman bela diri yang bahkan mungkin sudah berhasil mengalahkan para seniman bela diri tingkat atas dari dunia murim. Alexander, yang menganggap pemikirannya tersebut adalah sebuah kebenaran,
Akhirnya dia pun penasaran tentang jati diri dari Roman Dimitri di kehidupannya yang lalu. Apakah dia berasal dari Old Faction, Alliance of Evil, atau bahkan dari kultus demonik? Dia pun bertanya-tanya, apakah seseorang seperti dirinya yang tidak ada hubungan dengan Murim bisa mengungkapkan identitas Roman sebenarnya? Namun setelah pencapaian yang ia dapatkan di kehidupan barunya itu, Alexander menganggap kalau itu tidak akan menjadi masalah yang besar. Karena, siapapun Roman di kehidupannya yang lalu, di kehidupannya yang sekarang di benua Salamander, Alexander berkata kalau Roman tidak lebih dari sekedar makhluk yang tidak berarti. Karena menurutnya, dialah yang menciptakan sesuatu dari awal, dan dengan hanya pengetahuan yang Roman ungkapkan tersebut, Alexander bertekad akan menunjukkan kepada Roman Dimitri dengan jelas apa yang bisa ia hasilkan. Kemudian, Alexander pun memanggil mistik bawahannya itu dan memberikan perintah untuk menginformasikan kepada para mata-mata yang ia susupkan ke wilayah Dimitri. Dengan cara apapun, Alexander memerintahkan mereka untuk mencari tahu segalanya tentang seni bela diri dari Roman Dimitri. Dengan apa yang telah Roman publikasikan tentang teknik auranya, presentasi dari Roman tersebut akhirnya mengakibatkan guncangan di seluruh benua, sehingga para penduduk di seluruh benua pun membicarakan perihal itu, apa yang akan terjadi kepada para pengguna pedang setelah tahu metode yang baru. Karena jika mereka tidak menyesuaikan diri dengan perubahan, para penduduk berkata kalau mereka akan benar-benar tertinggal. Dan hal itu pun pasti akan mengakibatkan guncangan yang begitu besar terhadap sistem peringkat yang sudah ada. Namun di balik itu, para penduduk pun mempertanyakan, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pihak Dimitri, kenapa mereka dengan bebas mengungkapkan sesuatu yang luar biasa seperti itu, dan Lukas yang berada di tempat tersebut, dia pun membalas perkataan dari salah satu penduduk itu, tidak peduli soal masalah itu. Yang jelas sekarang adalah keseimbangan kekuatan akan berubah drastis mengarah ke wilayah Dimitri. Dan dengan ucapan dari Lukas tersebut, para penduduk pun berspekulasi, untuk menjadi swordsman aura yang tidak ingin tertinggal, mereka harus pergi ke wilayah Dimitri untuk mengasah kemampuannya itu. Dan dengan Dimitri yang bukan lagi negara perbatasan tetapi disebut sebagai tanah suci bagi para pengguna pedang. Dua kekuatan kuat, pilar kembar benua untuk pertama kalinya dalam sejarah berpindah menjadi perjuangan tiga arah, dan retak-retakan itu pun akhirnya mulai terbentuk. Di salah satu tempat di wilayah Dimitri, terlihat seorang pria yang memakai jubah pun terlihat berjalan ke sebuah gang gelap untuk menerima sebuah panggilan dari seseorang, dan ternyata, orang itu adalah mata-mata yang disusupkan oleh Kekaisaran Kronos. Yang diketahui dia bernama Scott, dengan dia yang mendapatkan perintah untuk mencuri informasi seni bela diri dari wilayah Dimitri, dia pun bertanya-tanya, apakah tidak akan ada masalah melanjutkan misi tersebut di situasi seperti itu. Dengan Roman yang ia anggap seorang yang di luar nalar, bukan hanya Roman mengabaikan keberadaan mata-mata yang sudah ia ketahui. Dia bahkan membeberkan informasi yang berusaha Scott dan mata-mata yang lain untuk mencurinya, dan dengan kondisi yang ia anggap masih belumlah kondusif. Yang terbaik untuk sekarang ia lakukan hanya tetap diam dan melihat situasi saja. Dan jika Dimitri benar-benar mempunyai kekuatan untuk menggulingkan Kekaisaran Kronos, dia harus sesegera mungkin membawa keluarga mereka ke wilayah Kronos yang ia anggap sebagai tempat yang aman. Namun dalam perjalanannya itu, dia harus mencari cara agar bisa mengevakuasi mereka secara aman tanpa sepengetahuan dari pihak Dimitri. Hari di mana pencatatan prajurit Roman Dimitri pun akhirnya dimulai. Di waktu itu, setelah Chris memberikan selamat kepada mereka yang sudah resmi menjadi pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri, dia pun lalu berkata kalau pihak Dimitri akan secara resmi mencatat mereka bahwa mereka benar-benar sudah menjadi prajurit Roman Dimitri. Dan setelah memberikan nomor urutan kepada mereka, Scott yang mendapatkan urutan nomor yang ke-98. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya giliran dia pun dipanggil. Dan setelah memasuki tenda kabin yang sudah disiapkan,
dia pun dipersilahkan duduk oleh seseorang yang ditugaskan untuk mencatat informasi pribadi dari Scott tersebut. Di dalam interview itu, pria yang bertugas mencatat informasi pribadi dari Scott tersebut pun menanyakan kebenaran dari informasi pendaftaran awal ketika dirinya mendaftar mengikuti tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri. Apakah Scott benar berusia 38 tahun yang berasal dari kerajaan Umberto? Dan setelah membenarkan informasi tersebut, pria itu berkata kembali kepada Scott, kalau seperti yang sudah diberitahukan, pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri memegang posisi yang sangat istimewa, dengan gaji bulanan sebesar 30 perak yang akan dibayarkan, serta dalam situasi khusus seperti perang tunjangan hidup akan ditambahkan. Pria itu lalu bertanya kembali tentang keluarganya serta di mana mereka tinggal, dan sambil terbata-bata karena takut menjadi masalah karena keluarga kecilnya yang terdiri dari seorang istri dan satu anak laki-laki yang tinggal di Kekaisaran Kronos, Scott pun terkejut, karena pria yang mencatat informasi pribadinya itu tahu tentang keberadaan keluarganya dengan dia yang mengatakan, kalau apa yang dikatakan Scott tersebut sama dengan apa yang telah pihak Dimitri dapatkan. Di dalam situasi tersebut, Scott yang mulai panik karena takut akan ketahuan kalau dirinya adalah seorang mata-mata dari pihak Kekaisaran Kronos. Pada saat dia mendengarkan perkataan pria itu yang mengatakan alasan dirinya menanyakan informasi pribadi Scott tersebut dikarenakan, jika Scott mati saat menjalankan tugasnya, pria itu berkata kalau pihak Dimitri akan memberikan kompensasi kepada keluarganya sebagai bentuk penghargaan jasa negara. Dan setelah tahu tujuan dari pencatatan informasi pribadi tersebut, Scott pun bertanya kepada pria tersebut, apakah mempunyai keluarga di Kekaisaran Kronos bukanlah masalah besar, dan pria itu pun sambil tersenyum berkata kalau itu bukanlah masalah besar, selama Scott tidak menimbulkan masalah sendiri, masa lalu dari Scott tidak akan menjadi masalah yang berarti. Setelah sesi interview itu sudah berakhir, selanjutnya Scott harus pergi ke tempat penempaan untuk mendapatkan perlengkapan bagi dirinya, dan setelah bertemu dengan Hendrik Master dari blacksmith tersebut, Hendrik yang sudah tahu tentang informasi dari Scott itu pun lalu berkata, kalau seperti yang sudah ia ketahui tentang Scott yang dulunya adalah tentara bayaran yang sering pergi ke medan perang, meski tubuhnya kuat, tapi panjang kedua kaki yang dimiliki oleh Scott sedikit tidak seimbang, yang hal itu akan mengakibatkan ketidakselarasan, serta dari jarinya yang pendek. Jika Scott menggunakan pengaman tebal untuk perlengkapannya itu mungkin akan menjadi masalah besar. Di sisi Scott, dia yang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Master Hendrik, dia pun berkata, apakah Master Hendrik seharus itukah memeriksa hal kecil seperti itu untuk para prajurit pribadi Roman Dimitri? Dan Master Hendrik pun berkata, karena Scott adalah pengawal pribadi tuannya Roman Dimitri, dia dan para blacksmith lainnya harus membuat perlengkapan khusus bagi dirinya. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Master Hendrik tersebut, Scott pun bertanya, apakah semua pengawal pribadi mendapatkan perlengkapan buatan khusus? Dan jika itu benar, pembuatan perlengkapan itu pasti benar-benar sangatlah mahal. Dan Master Hendrik pun berkata kembali, kalau pengawal pribadi tuannya Roman sangatlah istimewa, dengan tuannya itu yang selalu bertarung di garis depan, dan tugas pengawal pribadinya adalah untuk mendukungnya. Jadi, bantuan sekecil apapun yang mereka bisa berikan lewat perlengkapan yang mereka buat, mereka berharap kalau itu bisa meningkatkan peluang bagi para prajuritnya bisa bertahan hidup untuk mendukung tuannya tersebut. Dan dengan mempertaruhkan namanya itu yang dikenal sebagai Master Blacksmith terhebat di wilayah Dimitri, Master Hendrik berkata kalau dia akan memberikan perlengkapan terbaik bagi para prajurit pribadi tuannya Roman Dimitri. Hari pelatihan untuk pertama kalinya bagi para prajurit yang baru bergabung pun akhirnya dimulai. Di waktu itu, mereka yang terlihat sedang mendaki sebuah tebing curam pun disemangati oleh Chris yang notabene-nya adalah kapten dari pasukannya Roman tersebut, dengan dia yang mengatakan kalau apa yang sedang mereka lakukan sekarang adalah medan pertempuran.
Bukan hanya karena mereka membawa perlengkapan seberat 10 kilo, bukan berarti mereka boleh bergerak sepelan itu. Maka, Chris pun menyuruh mereka untuk mengerahkan semua stamina yang mereka punya untuk memanjat tebing curam tersebut, meski nantinya mereka harus jatuh karena habis stamina dan susahnya medan pelatihan tersebut. Chris berkata kalau dia dan para prajurit senior dari mereka akan bertanggung jawab untuk menarik mereka agar bisa maju kembali. Di sisi Scott yang melakukan pelatihan tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah hal gila yang sedang ia lakukan adalah latihan dasar dari pasukan pribadi Roman Dimitri. Dan di atas itu semua, Roman yang berada di depan para prajurit pun menjadi pertanyaan besar bagi dirinya. Kemudian, Han yang berada di sampingnya sebagai senior dari pasukan pribadi Roman pun berkata kepada Scott, kalau biasanya komandan cuman berdiri dari belakang para prajuritnya tanpa menggerakkan satu jari pun, Han berkata kalau tuan yang ia layani benar-benar berbeda. Karena tuannya tersebut selalu memimpin para prajuritnya dari garis paling depan. Dan kalau Scott bahkan tidak bisa mengikuti ritme dari pelatihan tersebut, Han berkata maka mereka bahkan tidak pantas mengikuti tuannya tersebut di medan perang, yang membuat Scott menyadari suatu hal, kalau pelatihan pertama bagi mereka itu, Roman dengan sengaja memperlambat tempo pelatihan itu bagi para prajurit yang baru bergabung dengan unit prajurit pribadinya itu. Tak terasa waktu pelatihan tersebut pun sudah berganti senja. Scott yang mulai merasakan pusing dari pelatihan yang ia ikuti pun merasa kalau itu benar-benar berbahaya. Dan pada saat seorang prajurit jatuh karena tidak kuat dalam mengikuti pelatihan tersebut, Vulcan pun berkata kalau dia akan menggendong prajurit tersebut, dan meminta Han untuk membawa perlengkapannya saja. Dan karena tindakan dari mereka itu, Scott yang melihat itu pun terkejut dengan stamina yang mereka punya, sehingga menyebut mereka pun dengan sebutan monster. Tak terasa pelatihan mereka pun sudah berlalu selama 10 hari. Di waktu itu, mereka yang dikumpulkan di tempat pelatihan pun mendengarkan perkataan Chris yang menyampaikan, kalau mereka cukup hebat bisa bertahan dalam pelatihan tersebut tanpa ada satupun yang menyerah. Dan di hari tersebut, Chris berkata kalau mereka yang ditujukan kepada para prajurit yang baru bergabung akan lanjut ke tahap berikutnya dari pelatihan dasar penyesuaian diri, yaitu adalah teknik Asura Heart, dengan Chris yang menyampaikan tahap-tahap untuk menguasai teknik tersebut. Setelah menyampaikan semuanya, mereka yang mendengar itu pun merasa senang, dan kemudian, para prajurit Roman pun mulai duduk bersila dan mulai berlatih kondisi dasar dari teknik tersebut yang disebut sense. Di dalam pelatihan itu, Scott yang masih belum merasakan mana dalam tubuhnya pun mulai merasa pesimis. Karena ia anggap kalau dirinya tidak mempunyai bakat sedikit pun, seperti saat ia bekerja sebagai tentara bayaran untuk menjadi seorang Aura Swordsman. Dia sudah mencoba semua cara tanpa ragu. Tapi hasilnya tetaplah nihil untuk membuat bakatnya menjadi nyata. Dan seiring berjalannya waktu melakukan pelatihan tersebut, setelah 3 jam lamanya, Scott yang merasakan mana di dalam tubuhnya pun merasa terkejut. Dengan perasaan yang ia rasakan dari kehadiran mana itu terkadang hangat dan dingin, energi yang menggelitik kulitnya itu, akhirnya ia bisa menjadi Aura Swordsman yang sudah ia impikan. Dan jika dirinya yang dibilang orang tidak berbakat bisa merasakan mana hanya dalam 3 jam saja, Scott berpendapat kalau tidak berlebihan untuk menyebut Roman sebagai pendiri Aura. Dengan dia yang akhirnya tahu cara menggunakan teknik Asura Heart tersebut, kalau teknik itu diberikan kepada Kekaisaran Kronos, Scott berpendapat kalau dia pasti akan dijamin untuk kekayaan dan keselamatan bagi keluarganya. Namun di balik pemikirannya itu, Scott pun merasakan perasaan bimbang yang amat dalam. Di sisi Chris, dia pun berkata kepada mereka, kalau untuk awalan bagi mereka akan melakukan pelatihan berdasarkan teknik Asura Heart terlebih dahulu. Dan kalau di antara mereka menunjukkan pertumbuhan cepat atau pencapaian luar biasa, Chris berkata kalau orang tersebut akan diajari seni bela diri baru yang cocok dengan sifatnya. Dan salah satu dari prajurit yang baru bergabung yang mendengar perkataan Chris tersebut,
Dia pun bertanya apa yang dimaksud dengan teknik bela diri baru yang akan mereka dapatkan. Karena ia pikir, dengan teknik Asura Heart saja yang begitu luar biasa, dia yakin kalau dia bisa menjadi prajurit hebat selagi mempelajari teknik tersebut. Namun, dengan tegas Chris berkata, kalau pertanyaan dari pria tersebut didasarkan pada pemahaman yang benar-benar salah. Karena di Dimitri, teknik Asura Heart hanyalah seni bela diri dasar yang dimaksudkan untuk mengajari para pemula saja. Di malam harinya, Scott yang terlihat sedang memegang alat sihir komunikasi pun merasakan perasaan bimbang yang amat begitu dalam. Apakah dia harus melaporkan apa yang sudah ia dapatkan tentang teknik dari wilayah Dimitri atau tidak? Dengan ia yang berpikir keras, apakah dia harus memilih menjadi mata-mata kekaisaran Kronos? Ataukah tetap menjadi pengawal pribadi Roman Dimitri? Dia pun teringat dengan perkataan para Aura Swordsman yang bilang kalau dirinya tidak berbakat untuk menjadi pengguna Aura Swordsman. Namun dengan hanya metode latihan Dimitri yang bisa membuatnya merasakan aura kurang dari sehari saja. Di masa depan, Scott meyakini kalau wilayah Dimitri akan mempunyai ribuan atau mungkin puluhan ribu lebih pengguna Aura Swordsman yang akan menjadi pilar dari wilayah Dimitri. Dan dengan asumsinya tersebut, Scott meyakini kalau Dimitri akan bisa mengalahkan kekaisaran Kronos di masa depan. Dengan fakta yang sudah ia ketahui bahwa kekaisaran Kronos akan meninggalkannya dikala ia membuat sedikit kesalahan saja. Dibandingkan dengan Dimitri jika dirinya bersumpah setia kepada Roman dan meyakini kalau mereka tidak akan meninggalkan dirinya serta keluarganya, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Scott secara tidak langsung ingin sekali tetap dan menjadi rekan-rekan di antara orang-orang tersebut, dan dengan dia yang sudah bulat, ingin menjadi bagian dari pasukan pribadi Roman Dimitri. Dia pun lalu menghubungi seseorang yang bernama Peik, dan meminta kepadanya untuk mengeluarkan keluarganya dari wilayah kekaisaran Kronos untuk kabur menuju kerajaan Dimitri. Dengan Scott yang berkata kalau dia akan mempertaruhkan nyawanya pada masa depan Dimitri setelah melihat apa yang telah ia lihat di wilayah tersebut dengan kedua matanya itu. Ketika misinya sudah selesai, Scott memintanya untuk datang ke wilayah Dimitri dan mengajaknya untuk memulai dari awal di wilayah tersebut. Namun ketika ia mendengar siapa yang menjawab panggilannya tersebut, ia pun terkejut, karena itu adalah komandannya Chris yang mengatakan kepadanya, kalau Scott sekarang sudah resmi menjadi anggota keluarga Dimitri. Setelah selesai menyelesaikan masalah dari Scott tersebut, Chris yang terlihat sedang merenungkan perkataan dari tuannya di beberapa waktu yang lalu yang mengatakan, kalau hari tersebut adalah waktu titik balik di mana para mata-mata yang mempelajari teknik Asura Heart akan mempertimbangkan pilihan mereka di persimpangan jalan itu. Tak berselang lama, seseorang pun datang dan meminta izin untuk masuk ke ruangannya tersebut. Dan setelah Chris mempersilahkan orang tersebut untuk masuk ke ruangannya, ternyata orang itu adalah Fred, mantan komandan ksatria dari keluarga Memphis. Setelah Fred masuk dan berdiri di hadapannya Chris pun bertanya tujuan Fred datang ke ruangannya tersebut, dan kemudian, Fred pun berkata, jika belum terlambat, apakah boleh dirinya mengikuti Dimitri, dan sedikit fakta yang akhirnya diketahui tentang masa lalunya Fred yang dibilang sedikit rumit. Yang awalnya kalau dia adalah orang dari Kekaisaran Kronos dan atas perintah Kekaisaran Kronos dia harus bersumpah setia kepada Markis Memphis. Dan pada akhirnya dia dikirim ke perekrutan pengawal pribadi Roman Dimitri seperti yang sudah diperintahkan. Setelah mengatakan apa yang sudah terjadi terhadapnya itu kepada Chris, Fred berkata, kalau semenjak dirinya tinggal di tempatnya sekarang, dia merasakan kekuatan Dimitri secara langsung. Dan melihat Roman benar-benar menyelamatkan orang-orang, Fred berkata kalau dia ingin hidup untuk Roman Dimitri, dan dengan pilihannya itu yang mengatakan tujuan sebenarnya mengikuti pendaftaran prajurit Roman tersebut. Hal itu mungkin akan mengakibatkan nyawanya melayang. Namun meski begitu, Fred dengan keteguhan hatinya berkata kalau dia tidak akan menyesal sedikit pun. Fred pun lalu melanjutkan perkataannya.
Kalau orang-orang yang datang ke wilayah Dimitri bersamanya itu bukanlah keluarga yang sebenarnya, tapi keluarganya yang asli sebenarnya telah ditahan sebagai sandera oleh pihak Kekaisaran Kronos. Dan jika pengkhianatannya ketahuan oleh pihak Kekaisaran Kronos, Fred berkata kalau keluarganya akan disiksa dan dibunuh dengan sangat keji, dan dengan apa yang sudah ia sampaikan kepada Chris tersebut, Fred pun lalu memohon kepada Chris sambil berlutut kepadanya untuk menerima keluarga dan dirinya. Tapi jika Chris tidak bisa menerimanya, dia meminta Chris untuk membiarkannya kembali ke Kekaisaran Kronos, serta berjanji, jika dia sudah pergi ke Kekaisaran Kronos, dirinya tidak akan pernah mengungkapkan rahasia dari wilayah Dimitri. Setelah Chris mendengar semuanya itu, dia pun lalu berkata kepada Fred, jika Fred benar-benar ingin menjadi salah satu orang Dimitri, Chris meminta Fred untuk menjawab jujur pertanyaan yang akan diajukan, dan setelah Fred mengiyakannya, Chris pun berkata, apakah belakangan ini ada informasi bahwa Kaisar Kronos memakai mental restraints untuk mengendalikan orang, dan apakah Fred ingat ataukah kehilangan ingatannya? Dan setelah dipikir-pikir dengan apa yang Chris katakan tersebut, dia pun teringat pada saat ia sedang berjalan dengan istrinya di masa lalu yang istrinya menyampaikan, apakah Fred tidak merasa ingatannya semakin parah seiring berjalannya waktu, dan dengan hal tersebut, akhirnya Fred pun menyadari, kalau dia telah terkena oleh mental restraints dari pihak Kekaisaran Kronos, dan Chris yang menyadari hal tersebut setelah melihat ekspresi dari Fred itu. Dia pun meminta Fred untuk mengikutinya ke sebuah tempat. Di dalam perjalanannya itu, setelah memasuki ke sebuah ruangan yang begitu terang, setelah mereka sampai, Chris pun berkata kalau tempat tersebut adalah tempat dari Sekte Hao, yang dikenal sebagai organisasi informasi bagi kerajaan Dimitri. Kemudian Fred pun berkata kepada Chris, apakah boleh dirinya dibawa ke tempat seperti itu meski mungkin kalau dirinya berada di bawah kendali mental restraints? Dan Chris pun lalu berkata, kalau tempat tersebut bukanlah tempat sembarangan. Dan pertama untuk menyelesaikan masalah penting bagi dirinya. Jika Fred bersumpah setia kepada Dimitri, Chris berkata kalau Sekte Hao akan bergerak menyelamatkan keluarganya. Dengan organisasi Sekte Hao yang sudah menyuap orang-orang di sekitar wilayah Kekaisaran Kronos dan menemukan lokasi keluarganya Fred, mereka bisa siap bergerak sepenuhnya tergantung keputusan apa yang akan Fred ambil tersebut, dan mereka yang berada di bawah mental restraints semacam itu. Chris berkata kalau mereka akan hidup di tempat tersebut selama sebulan penuh, untuk menjalani pelatihan anti-demon untuk memutus hubungan pengikatnya. Lalu Fred pun bertanya kepada Chris, kenapa Chris mau menerimanya dengan resiko seperti itu? Dan Chris pun menjawab dengan mengatakan, karena Fred akan mengikuti tuannya tersebut, hal itu benar-benar bernilai yang amat besar. Dan jika Fred bersumpah setia terhadap Dimitri, Chris berkata kalau Dimitri tidak akan pernah meninggalkannya. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Chris tersebut, sambil bersujud memberikan hormat kepada Chris, dengan lantang Fred berkata kalau dia akan memberikan segalanya untuk Dimitri di detik itu juga. Sementara itu di tempat pelatihan, Ares yang terlihat sedang berlatih menggunakan teknik Asura Heart yang baru saja ia pelajari. Setelah mengayunkan beberapa tebasan, dia pun merasa terkejut, karena teknik dari Asura Heart tersebut telah bisa memecahkan masalah sulit dari pengendalian mana, dengan ruang penyimpanan di Dantian yang menawarkan ratusan opsi jalur pelepasan serangan. Ares pun akhirnya merasakan kekaguman terhadap Roman Dimitri. Bagaimana Roman Dimitri bisa merumuskan teori sesempurna menurutnya itu, dengan orang-orang yang meragukan motif dari pengungkapan konsep Dantian, tapi bagi Dimitri, yang memakai teknik Asura Heart tersebut sebagai dasar seni bela diri, hal tersebut bukanlah masalah besar bagi mereka. Dengan dia yang mulai penasaran terhadap Roman Dimitri, Ares pun lalu tersenyum dan berkata dalam hatinya, kalau dia akan tetap tinggal di tempat tersebut, karena masih ada yang harus ia pelajari lebih dari ajaran tuannya Roman Dimitri. Di pihak Kekaisaran Kronos,
Markis Memphis yang datang menghampiri Kaisar Kronos pun menyampaikan informasi kepadanya. Kalau mata-mata yang telah mereka kirim ke Dimitri sudah benar-benar kehilangan kontak. Dan mengasumsikan, kalau tampaknya ada kemungkinan pembelotan dari mata-mata yang mereka kirim. Dan dengan apa yang telah Markis Memphis sampaikan tersebut, Kaisar Kronos yang terlihat marah pun memerintahkan Markis Memphis untuk menyingkirkan semua mata-mata yang dikirim ke wilayah Dimitri dengan secepatnya, dan setelah mengakhiri pertemuan tersebut, Kaisar Kronos atau Alexander yang mengontrol tubuh Kaisar tersebut yang terlihat sedang menuju ke sebuah tempat. Di perjalanannya itu, dia merasakan kalau tautan antara potongan-potongan dari para mata-mata yang ia kirimkan ke wilayah Dimitri benar-benar sudah terputus. Dengan dia yang tak menduga akan menjadi seperti itu. Di dalam kurun waktu setahun ke depan, pihak Kekaisaran Kronos akan menyelesaikan rencana besarnya itu. Dan seiring melemahnya kekuatan pohon dunia, sihir gelap akan tumbuh semakin kuat. Dan dengan hal tersebut, dan tidak peduli sekuat apa Roman Dimitri, Alexander berkata kalau masa depan tidak akan pernah bisa berubah. Setelah Dimitri menjadi pusat perhatian dunia, pada saat itu, 3 tamu pun mengunjungi wilayah Dimitri, dan tamu pertama adalah Hoffman, yang diketahui dia adalah kepala dari Golden Bank. Di pertemuan tersebut, Hoffman yang terlihat sombong dan angkuh seakan dirinya adalah orang dengan kedudukan yang superpower di dalam siklus kehidupan di benua tersebut, seakan-akan tidak ada pihak yang berani mengusik dia dan organisasinya. Dia yang mengetahui tentang Kekaisaran Valhalla yang selalu menghindari perselisihan dengan Kekaisaran Kronos, tapi Dimitri bisa menekan mereka sampai-sampai menerima kompensasi dari peperangan di beberapa waktu yang lalu. Hoffman berkata kalau pergerakan Dimitri memang sungguh luar biasa, dan dengan Dimitri yang menjadi tren baru setelah mengungkapkan rahasia dari teknik aura swordsmanship. Oleh karena itu, Hoffman menawarkan kerajaan Dimitri bisa bergabung dengan Golden Bank untuk melancarkan tujuan selanjutnya. Dengan menjadikan Golden Bank sebagai pelindung Dimitri dan bekerja sama dengan pihaknya itu, sebagai gantinya, Hoffman hanya meminta satu hal, yaitu pihaknya tidak dikecualikan dalam pencapaian Dimitri di kemudian hari. Hanya dengan syarat itu, Hoffman dengan sombongnya berkata kalau pihaknya bisa menyediakan sesuatu yang tidak mungkin diimpikan oleh wilayah kecil seperti Dimitri, yaitu 1 juta gold tanpa bunga sepeser pun. Dan di sisi Roman, dengan tegas berkata, kalau pada akhirnya, pihak Hoffman hanya akan berjalan di atas kotoran antara Kekaisaran Kronos dan Kerajaan Dimitri, seperti kejadian di masa lalu. Golden Bank secara terbuka mencoba membantu Kekaisaran Kronos ketika insiden Kerajaan Redford, dengan fakta yang sudah jelas kalau Golden Bank membantu Kekaisaran Kronos. Roman berkata kalau semua tindakan tersebut pasti berasal dari tindakan dan pemikiran piciknya itu. Apakah pantas orang seperti itu membicarakan tentang kerjasama yang saling menguntungkan? Di sisi Hoffman, dia pun berkata kalau dia sedikit kecewa dengan apa yang telah Roman katakan tersebut, dan daripada membicarakan kejadian di masa lalu, Hoffman berkata kalau dia lebih suka membicarakan tentang Roman Dimitri dan masa depan yang menanti. Dengan insiden kerajaan Redford yang sudah menjadi masa lalu, yang terpenting sekarang bukanlah apa yang telah mereka lakukan satu sama lain, melainkan apa yang bisa dilakukan satu sama lain. Dengan melihat ke masa depan, dengan bekerja sama dengan pihak Golden Bank yang menjanjikan, Hoffman berkata kalau Roman bisa mengamankan 1 juta gold. Namun, dengan tegas Roman berkata, kalau dia menolak tawaran tersebut. Sehingga, Hoffman yang mendengar itu pun terkejut. Kemudian dengan nada tinggi berkata kepada Roman, kalau pihaknya adalah kekuatan yang netral, hanya dengan kesepakatan kecil itu, Roman bisa mendapatkan benefit yang begitu besar. Dan dengan apa yang akan didapatkan kerajaan Dimitri tersebut, Hoffman pun mempertanyakan penolakan kerjasama itu kepada Roman Dimitri. Di sisi Roman Dimitri, dia dengan tegas berkata kalau pihaknya tidak butuh hubungan seperti itu dengan pihak Golden Bank, karena dari awal,
Hoffman dan organisasinya itu adalah faksi yang sedari awal Roman sangat benci. Dan Hoffman yang mendengar perkataan Roman tersebut, sambil meninggalkan ruangan itu dia berkata, kalau dia akan mengingat baik-baik pertemuan tersebut, serta berkata kalau Golden Bank tidak akan pernah melupakan dendam terhadap musuhnya itu. Namun sebelum Hoffman meninggalkan tempat tersebut, dengan aura yang meluap dari dalam tubuhnya, Roman menyuruh Hoffman untuk berhenti dari tempatnya itu. Sambil berjalan ke hadapan Hoffman, Roman berkata kepadanya kalau sepertinya pihak Golden Bank sudah benar-benar salah paham dengan Hoffman yang sudah menunjukkan permusuhan terhadapnya itu. Apakah Hoffman pikir bisa pergi begitu saja dari tempat tersebut hidup-hidup? Dan dengan rasa takut yang mulai ia rasakan, Hoffman pun berkata, apakah Roman akan membunuhnya? Dengan mengetahui kalau dia adalah kepala Golden Bank, Hoffman berkata kepada Roman, kalau Roman berani membunuhnya di tempat tersebut, Golden Bank tidak akan pernah tinggal diam. Namun, Roman dengan tegas berkata, apakah dirinya tampak peduli dengan ancaman dari Hoffman tersebut? Kemudian Roman pun berkata kepada Hoffman, apakah dia tidak tahu dengan julukan yang didapatkan oleh Roman tersebut yang dikenal dengan sebutan Demon of the Battlefield? Namun meski Hoffman meminta maaf karena ucapannya itu, Roman yang mengambil berkas kerjasama itu di tangan Hoffman tersebut. Sekarang giliran Roman yang mengajukan tawaran kepada Hoffman atas nyawanya itu. Dengan Roman yang menentukan harga 1 juta gold untuk keselamatan nyawanya tersebut. Dan akhirnya, Hoffman pun menyetujui penawaran yang diajukan oleh Roman terhadapnya itu. Beberapa jam kemudian, tamu kedua pun tiba. Dan ternyata itu adalah Edwin Hector, dengan tujuannya yang ingin menanyakan, apakah bisa Roman Dimitri menjelaskan padanya tentang dantian bagian atas? Dengan Edwin yang mengingat perkataan Roman di acara kemarin yang mengatakan kalau otak adalah sebagai dantian atas, kemudian dantian tengah yang terletak tepat di hati yang membentuk circle mage, serta area di bawah pusar adalah dantian bawah yang digambarkan sebagai wadah untuk mana. Kalau dantian bagian bawah adalah tempat terbaik bagi aura swordsman yang dioptimalkan untuk menggunakan dan menyimpan mana, Edwin Hector pun bertanya-tanya, untuk apakah dantian bagian atas tersebut, dan jika Roman benar-benar bisa mengungkapkan rahasia dari dantian bagian atas tersebut, itu mungkin akan menjadi petunjuk revolusi bagi seorang mage. Dan di sisi Roman, dia pun merasa tertarik kepada Edwin Hector. Karena dengan beraninya, Edwin Hector datang ke tempatnya itu langsung tanpa basa-basi mengungkapkan tujuannya secara terang-terangan. Kemudian Roman pun berkata, meski Dimitri dan Hector adalah wilayah yang bersekutu dalam kerajaan yang sama, tapi hubungan itu saja tidak cukup baginya untuk mengungkapkan rahasia tentang dantian bagian atas. Edwin Hector, yang mengakui kalau itu memang permintaan yang sembarangan, dengan berbagai informasi tanpa kompensasi, memang akan memaksa pengorbanan sepihak dari pihak kerajaan Dimitri, dan hadiah yang hanya bisa diberikan oleh Edwin Hector adalah hasil praktis yang menggabungkan dantian atas dengan magic, sebuah pencapaian yang bisa dilihat. Dirinya dan Sky Celestial Magic Tower akan mengungkap rahasia tersebut. Kemudian, Edwin Hector pun berkata kepada Roman, apakah dirinya belum pernah melihat mage kekaisaran Kronos yang bernama Shefir? Untuk menandinginya, Edwin Hector berkata kalau persatuan kerajaan butuh kekuatan yang setara dengannya, dan karena hal tersebut, Edwin Hector berkata kalau Hector yang akan mencoba untuk menjadi lawan dari kekuatan tersebut. Di sisi Roman, dia pun lalu bertanya kepada Edwin Hector, apakah menurutnya, Phoenix Magic Tower di wilayah Dimitri itu tidak bisa mengungkap rahasia dari dantian atas? Dan Edwin Hector pun menjawabnya dengan berkata, kalau Phoenix Magic Tower tidak akan bisa mengungkapkan rahasia dari dantian bagian atas kecuali mereka bergabung pada penelitian bersama pihaknya tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang bisa memuaskan bagi semua orang, tanpa tujuan untuk memonopoli dari kekuatan yang baru tersebut. Dan Roman yang mendengar itu,
Dia pun lalu meminta Edwin Hector untuk mengikutinya ke suatu tempat, karena ada hal yang ingin Roman tunjukkan kepada Edwin Hector. Di dalam perjalanannya itu, Roman pun bertemu dengan Felix selaku master dari Phoenix Magic Tower, dengan dia yang sedikit terkejut karena tuannya mengajak Edwin Hector yang tergabung ke dalam anggota dari Sky Celestial Magic Tower. Lalu, Felix pun menyambutnya dan berkata, kalau dia mendengar pencapaian Edwin Hector yang mendapatkan pencerahan setelah memasuki Sky Magic Tower, sehingga mencapai circle kelima dan mengucapkan selamat atas pencapaiannya tersebut, dan Roman yang akhirnya tahu kalau Edwin Hector sudah mencapai circle kelima, dia pun lalu meminta Felix untuk memanggil Nox, dan menyuruhnya untuk datang ke tempat pelatihan yang dikhususkan untuk para mage. Setelah mereka sampai di tempat pelatihan, pada saat Edwin Hector bertanya-tanya apa tujuan Roman mengajaknya ke tempat tersebut, Roman pun lalu berkata kepadanya, kalau tempat tersebut adalah tempat pelatihan yang telah dipasangi beberapa lapis barrier pelindung. Dan karena hal tersebut, Roman pun meminta Edwin Hector untuk menunjukkan magic high level terkuatnya di tempat tersebut. Dan meski Edwin Hector merasa tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Roman Dimitri, dia pun bertekad kalau dia akan menunjukkan kekuatan terbesarnya agar ia bisa dianggap layak oleh Roman Dimitri. Dan kemudian, Edwin Hector pun merapalkan sebuah mantra circle kelima yaitu Thunder Cannon, dan dengan skill tersebut, target yang ada di depannya pun langsung lenyap tanpa tersisa. Dan Edwin Hector menganggap kalau kekuatannya itu bisa dianggap layak untuk ditunjukkan kepada Roman Dimitri. Tapi setelah Roman memerintahkan Nox melakukan serangan terkuatnya juga, tak diduga, Nox menggunakan dua mantra Magic High Level Circle kelima secara bersamaan, sehingga Edwin Hector yang melihat itu pun terkejut, karena hal semacam itu mustahil bisa dilakukan oleh seorang mage biasa. Dan di sisi Nox, dia yang menggunakan skill Double Fire Cannon. Setelah serangan tersebut ditembakkan ke tempat target yang berada di depannya. Hal itu pun membuat kerusakan yang begitu besar. Kemudian, Roman sambil tersenyum berkata kepada Edwin Hector, kalau Dimitri telah jauh-jauh hari sudah menerapkan dantian bagian atas kepada para mage di wilayahnya tersebut. Dantian atas memang adalah kunci dari Magic Revolution. Magic yang melewati dantian tengah dan dilepaskan dari dantian atas, menunjukkan kekuatan ledak yang lebih besar dari sebelumnya, dan kecepatan pemrosesan magicnya menjadi sangat cepat seperti terasa ada tahap yang dilewati. Revolution ini menggunakan dantian atas membuat casting menjadi 2-3 kali lebih cepat, dan bahkan juga mantra pada circle yang sama. Itu adalah perbedaan yang cukup besar. Edwin Hector yang terkejut dengan kekuatan magic dari Nox yang sudah berhasil berevolusi dengan menggunakan dantian bagian atas. Dia pun terus membayangkan, jika rahasia dantian atas terungkap ke seluruh penjuru dunia, para mage pasti haus akan pengetahuan tersebut, atau mungkin semua Magic Tower di benua akan berkumpul di wilayah Dimitri. Dan pada saat memikirkan hal itu, Roman yang berkata kalau apa yang sudah ditunjukkan oleh Nox, dirinya tidak punya alasan untuk informasi soal dantian bagian atas dengan Hector, dan memang pahit dengan kebenaran yang dikatakan oleh Roman Dimitri, serta tidak ada lagi pembenaran untuk membujuk lebih lanjut. Ketika Edwin Hector sudah untuk menyerah, tak diduga Roman berkata kepadanya kalau ada satu hal pengecualian. Jika kerajaan Hector mau bersumpah setia dengan Lord Vassal Oth, pihak Dimitri tidak hanya akan membagikan informasi tersebut, tapi Dimitri juga akan bertanggung jawab untuk kelangsungan masa depan kerajaan Hector. Di saat Edwin Hector sedang merenungkan apa yang dikatakan oleh Roman Dimitri sekaligus mempertanyakan apa yang dimaksud dengan Lord Vassal Oth itu, di sisi Roman, dia yang melihat ke arah Edwin pun berkata dalam hatinya, kalau dari awal Edwin Hector memang bakat yang menarik, dengan penilaiannya yang tajam, serta kemampuannya sebagai war mage yang menggunakan magic, sebagai komandan yang memimpin di baris depan, ini adalah hal yang sangat berharga,
daripada mengambil kendali atas segalanya seorang diri seperti orang yang begitu arogan. Ketika masanya tiba, menerima orang-orang yang layak adalah cara yang tepat untuk membentuk masa depan yang benar. Di sisi Edwin Hector, dia yang sedang merenungkan apa yang ditawarkan oleh Roman Dimitri. Dia pun teringat dengan perjalanan hidupnya sebagai pangeran dari kerajaan Hector. Kalau di masa kecilnya, tak ada satu hari pun yang namanya hari untuk bersantai-santai. Karena semenjak kecil sampai menerima julukan Star of Hector, Edwin Hector telah mengalami banyak hal untuk melindungi negara kecilnya itu. Dia yang berharap kalau di akhir kenyataan yang kejam tersebut Hector akan menemukan kedamaian. Dengan apa yang ditawarkan oleh Roman Dimitri, dia beranggapan, kalau tidak lama lagi, hal tersebut akan menjadi arti dari keberadaannya berada di dunia tersebut. Dan kemudian, Edwin Hector pun berkata kepada Roman, jika Roman menjanjikan masa depan bagi negaranya, sambil bersujud, Edwin Hector berkata kalau dia akan dengan senang hati menyerahkan nyawanya demi Roman Dimitri, dan pada hari itu, akhirnya Dimitri mendapatkan kerajaan Hector, atau bisa dibilang kalau Dimitri telah mendapatkan pria yang bernama Edwin Hector. Di malam harinya, tamu ketiga pun akhirnya datang tanpa pemberitahuan, dan di waktu pertemuan tersebut, tamu ketiga yang diketahui kalau dia adalah Marquis Valentino. Dia yang merasa dikecewakan oleh Roman Dimitri pun berkata kepada Roman, kalau dia benar-benar sudah keterlaluan. Karena, Marquis Valentino yang sudah berusaha sebaik mungkin menahan agar tak terlihat seperti orang bodoh. Dia merasa dipermainkan oleh Roman yang pernah menjanjikannya untuk membuatkan pedang baru bagi dirinya. Meski dirinya tak mau terlihat menyedihkan dan menunggu sampai Roman bicara terlebih dahulu. Tapi karena obsesinya terhadap pedang yang dibuat oleh Roman Dimitri, dia berkata kalau dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Dan di sisi Roman, setelah mendengar apa keluhan yang dikatakan oleh Marquis Valentino pun berkata kepadanya, kalau dia akan membuat pedangnya ketika situasi di wilayah Dimitri sudah tenang. Dengan Roman yang sudah merencanakan untuk menempa pedang tersebut dan ingin mencoba memodif satu bagian yang sudah ia pikirkan, Roman pun meminta Marquis Valentino untuk menunggu sekitar 1 bulan lagi. Dan hal tersebut pun membuat Marquis Valentino senang kegirangan. Di keesokan harinya, Roman pun mendapatkan 1 juta gold dari Golden Bank atas kompensasi dari nyawa Hoffman di beberapa waktu yang lalu. Meski sebenarnya Roman merasa ragu kalau Hoffman tidak akan menepati janjinya itu. Tapi jika itu terjadi, pihak mereka yang membuat janji sesuai yang telah ditandatangani, semua janji yang mereka berikan tidak akan berarti sama sekali. Dan karena semuanya sudah teratasi, Roman berkata kalau waktu gilirannya bertindak akhirnya sudah saatnya. Hari-hari pun berjalan seperti biasanya. Di tempat pelatihan, Chris yang memimpin pelatihan tersebut seperti biasa membimbing para prajurit pribadi Roman untuk berlatih. Dan di tempat Roman berada, Roman yang terlihat sedang berjalan ke tempat workshop pun berkata kepada Hans, kalau mungkin dirinya tidak akan keluar dari workshop selama 1 bulan. Dan kalau bukan masalah yang benar-benar genting, Roman menyuruh Hans untuk mengurusnya sendiri. Lalu, setelah sampai di tempat workshop, sambil membuka bajunya itu, Roman berkata dalam hatinya dengan mengatakan, membuat pedang adalah identitas yang aku ulangi sampai aku mati. Kegiatan ini menunjukkan seberapa jauh levelku telah naik, dan merefleksikan apa yang sedang aku kejar saat ini. Kekuatan yang aku dapatkan pada kehidupan ini. Jika aku menempa pedang dengan api Fire Demon, akan jadi seperti apakah jadinya pedang buatanku ini. Sementara itu, di tempat Hoffman, dia yang mendobrak meja karena kesal terhadap Roman Dimitri. Dia pun berkata, kalau Roman yang sudah berani lancang terhadapnya itu, Hoffman yang berkata kalau Roman telah salah mencari lawan. Mulai di detik itu, Hoffman berkata kalau dia akan menunjukkan apa arti dari melawan Demon of Gold. Kemudian, Hoffman pun berkata kepada salah satu bawahannya atas bagaimana dengan material yang ia minta sebelumnya.
dan bawahannya itu berkata, kalau perusahaan utama yang memperdagangkan besi dengan Dimitri ada 4 sesuai investigasi yang sudah ia selidiki, dan keempat orang tersebut yang pertama adalah Valentino dari Kerajaan Kairo, Zenit dari Kekaisaran Kronos, Muriel dari Kekaisaran Valhalla dan terakhir Vincent dari Aliansi Kerajaan. Bawahannya itu berkata, kalau para pihak yang mengendalikan perdagangan di setiap negeri mendistribusikan 70% besi dari Dimitri. Namun semenjak terjadinya perang, Kekaisaran Kronos dan Zenit telah terputus dengan perdagangan tersebut, dan dengan apa yang sudah ia dengar, Hoffman yang berpikir kalau pelanggan Dimitri satu persatu sudah mulai tak bekerja sama dengannya. Dia pun mencoba untuk memonopoli sisanya agar Dimitri bisa meminta maaf terhadapnya itu. Dan kemudian, Hoffman pun berkata kepada bawahannya, kalau target pertama dari rencananya itu adalah Valentino, dan menyuruh bawahannya untuk memesan uap yang terhubung langsung ke wilayah Kairo dengan secepat mungkin. Diketahui, rencana pembalasannya itu bukan dari Kekaisaran Kronos ataupun dari Valhalla, melainkan dari pengkhianatan orang kepercayaan Roman Dimitri. Dan tepat di malam harinya, tepat di mansion Valentino, Hoffman yang datang pun disambut oleh Markis Valentino secara langsung. Namun tak disangka, kalau di tempat tersebut sudah ada Count Fabius yang dikenal sebagai si rubah dari Dimitri, sekaligus bawahan setia dari Roman Dimitri. Dan di waktu itu, Markis Valentino berkata kepada Hoffman, kalau dia mengajak Count Fabius untuk memperkenalkan kepadanya serta mengajak dia dalam perbincangan tersebut. Dan jika Hoffman tidak berkenan dengan hal tersebut, Markis Valentino berkata kalau dia akan meminta Count Fabius untuk pergi terlebih dahulu. Namun, Hoffman tidak mempermasalahkan hal itu dan akhirnya Markis Valentino pun mengajak mereka ke sebuah tempat untuk berbincang-bincang. Setelah mereka sampai di ruangan yang sudah disiapkan, Hoffman pun tanpa basa-basi kalau dia datang ke tempat tersebut untuk membicarakan masalahnya terkait dengan Roman Dimitri, dengan dia yang memiliki masalah dengan Roman Dimitri. Meski perang emosional adalah hal wajar pada pekerjaannya tersebut, tapi karena Roman telah mengancamnya dan menggunakan nyawanya sebagai jaminannya, Hoffman berkata kepada Markis Valentino, kalau Golden Bank dan kerajaan Dimitri sudah menjadi musuh, dan karena tak mau menghabiskan waktu lebih lama dalam melakukan pembalasan dendam, dengan melihat hubungan antara mereka yang sudah dekat, Hoffman meminta Markis Valentino untuk mencabut semua kesepakatan yang telah terjalin dengan wilayah Dimitri, dan jika Markis Valentino bersedia dengan apa yang dimintanya, Hoffman berkata kalau dia akan menghapuskan semua bunga dari uang yang Markis Valentino pinjam selama 10 tahun ke depan. Tapi jika Markis Valentino menolaknya, Hoffman berkata kalau Markis Valentino harus membayar hutangnya tersebut sekarang juga. Di sisi Markis Valentino, tanpa berpikir panjang, dia dengan tegas berkata kalau dia tidak bisa mengkhianati Dimitri. Kemudian berkata, kalau dia akan membayar hutang pada Golden Bank secepat mungkin. Dan di sisi Count Fabius, dia yang mendengar percakapan mereka pun dengan santainya hanya menikmati hidangan teh yang sudah disajikan. Berbeda terbalik dengan yang dirasakan oleh Hoffman, dia yang mulai terpancing dan mengeluarkan nada yang tinggi. Hoffman berkata kepada Markis Valentino, kalau jika Markis Valentino menolak tawarannya, bukan hanya wilayah Dimitri, tapi wilayah Valentino juga akan hancur dikarenakan jawabannya tersebut. Namun, Markis Valentino yang ikut terpancing pun dengan marah berkata kepada Hoffman untuk sebaiknya dia meninggalkan kediamannya itu, karena kalau Roman Dimitri menandainya dan dirinya tidak bisa membeli pedang buatannya itu, Markis Valentino berkata kepada Hoffman, apakah dirinya mau bertanggung jawab atas hal tersebut? Dan karena Hoffman begitu keras kepala membujuknya untuk mengkhianati Roman Dimitri, Markis Valentino yang marah pun akhirnya mengusir Hoffman dari kediamannya itu. Setelah keluar dari mansion Markis Valentino, Hoffman yang merasa kesal karena Markis Valentino sungguh berani memperlakukannya seperti itu di hadapan Count Fabius.
Dia pun bertanya-tanya, apakah langkah pertama untuk menemui Marquis Valentino adalah sesuatu yang benar-benar salah. Dan meski tahu kalau ikatan dengan kerajaan Dimitri sudah mendalam setelah peristiwa pemberontakan Kairo dan Perang Kronos, dengan Marquis Valentino yang terlihat sudah melunak seiring bertambahnya usia, tapi mempercayakan masa depan keluarganya kepada sentimen bodoh seperti itu. Menurut Hoffman itu akan menjadi mempercepat runtuhnya kekuasaan bagi keluarganya tersebut. Dan karena itu sudah tidak penting lagi bagi dirinya. Dengan tujuan selanjutnya, yaitu di mana markas Golden Bank berada tepatnya di Kekaisaran Valhalla. Hoffman meyakini, kalau tujuan selanjutnya pasti tidak akan menemui kegagalan seperti yang sudah ia lakukan sekarang. Setelah beberapa waktu berlalu, di Kekaisaran Valhalla tepatnya di kediaman Muriel, Hoffman pun terkejut, karena setelah sampai di tempat tersebut, dia pun bertemu kembali dengan Count Fabius. Dan setelah bertanya kenapa ada Count Fabius di tempat itu kepada Count Muriel pun berkata kalau sebelum membuat janji dengan Hoffman, dirinya terlebih dahulu sudah membuat janji dengan Count Fabius. Dan kemudian, Count Muriel pun mengajak Hoffman ke ruangan yang akan dijadikan tempat mereka untuk berdiskusi. Di ruangan tersebut, sambil ditemani dengan segelas teh hangat, Hoffman pun bertanya tentang kabar atau keadaan ayah dari Count Muriel tersebut, dan Count Muriel pun menjawabnya, kalau keadaan ayahnya itu baik-baik saja dan bisa kembali bertugas seperti biasanya, yaitu menghabiskan hari-hari pensiunnya dengan mengurus kebun. Kemudian tak lupa, Count Muriel pun menyampaikan rasa terima kasih dari ayahnya kepada Hoffman atas hadiah yang telah ia berikan di beberapa waktu yang lalu. Karena berkat tanaman langka yang ia berikan, ayahnya bisa sehat kembali seperti biasanya, dan karena hal tersebut, Count Muriel pun bertanya di mana mendapatkan tanaman langka tersebut, dan Hoffman pun menjawab, kalau berkat uang, tidak ada yang tidak mungkin ia dapatkan di benua tersebut. Hoffman lalu melanjutkan perkataannya, kalau dia datang ke tempat Count Muriel itu karena masalah dengan kerajaan Dimitri. Karena menurutnya kalau Roman sudah benar-benar gila telah menantangnya, sejak mengalahkan Kekaisaran Kronos yang benar-benar menjadikannya menjadi orang yang begitu sombong, bahkan mengancam nyawanya itu saat negosiasi perdagangan. Itulah kenapa Golden Bank berencana untuk mengisolasi kerajaan Dimitri secara ekonomi, dan dengan Hoffman yang tahu kalau Count Muriel sedang menjual belikan baja dari kerajaan Dimitri, Hoffman tanpa basa-basi langsung meminta Count Muriel untuk memutus hubungan dengan pihak kerajaan Dimitri. Dan sebagai ganti kalau Count Muriel bersedia memutus hubungan tersebut, Hoffman berkata kalau Golden Bank akan menjadi pengganti dan akan memasok baja ke wilayah Count Muriel, dengan keuntungan harga yang rendah dan akan menghapus bunga pada hutang Count Muriel yang sudah tercatat di Golden Bank. Namun tak diduga, setelah meminta maaf, Count Muriel berkata kalau dia tidak bisa mengabulkan proposal dari Hoffman tersebut. Meski dia ingin berpihak kepada Hoffman atas konfliknya atas kerajaan Dimitri. Tapi di atas segalanya, mereka tetaplah seorang pedagang. Jika dilihat dari faktor seorang pedagang, pertama-tama, baja Dimitri tidak pernah bisa digantikan oleh baja-baja dari wilayah lain, dengan kualitas tertinggi di sepenjuru benua. Warrior Valhalla tidak akan melirik hal lain, dan jika pihaknya tidak bisa memasok baja dari kerajaan Dimitri, Count Muriel berkata kalau mereka pasti mustahil bisa memonopoli pasar, dan Hoffman yang mendengar itu, dia pun mengerti apa yang dimaksud dengan Count Muriel. Tapi di balik itu, Hoffman bertanya-tanya, apakah tindakan tersebut setara dengan membalikkan badannya dari pihak Golden Bank, dan tanpa diduga, apa yang dikatakan oleh Count Muriel itu adalah faktor hal kecil yang tak bisa ia hiraukan dari keuntungan menjalin hubungan dengan pihak kerajaan Dimitri. Karena alasan sebenarnya adalah alasan yang kedua. Kalau keluarga Dimitri telah membawa revolusi swordsmanship dan pihak mereka tidak menyembunyikannya, dengan keluarga Count Muriel yang selamat melalui kekuatan para warrior mereka, untuk melawan aliran kekuatan sesungguhnya yang sekarang Dimitri kendalikan, Count Muriel pun bertanya pendapat dari Hoffman,
apa yang akan terjadi selanjutnya setelah tahu hal tersebut, dan karena hal itu, sambil menundukkan kepalanya, Kaun Muriel pun meminta Hoffman untuk mengerti dengan situasi yang sedang Kaun Muriel alami, dan meminta pengertian dari Hoffman atas posisinya tersebut. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Kaun Muriel tersebut, Hoffman pun akhirnya mengerti kenapa Roman Dimitri begitu sungguh percaya diri. Setelah meninggalkan kediaman Kaun Muriel, Hoffman yang terlihat sedang menuju ke suatu tempat pun berkata dalam hatinya, kalau orang yang terakhir ia akan temui, yang dikenal sebagai raksasa keuangan dari aliansi kerajaan yang diketahui dia adalah Viscount Vincent. Seperti yang sudah diketahui, Viscount Vincent yang mempunyai karakter yang sama seperti dirinya itu, Hoffman berpikir kalau Viscount Vincent tidak akan goyah karena kesetiaannya terhadap faktor yang menguntungkan bagi dirinya tersebut, dan dengan hal itu, Hoffman meyakini kalau Roman tidak akan mendapatkan situasi yang berjalan sesuai dengan keinginannya itu, dan tanpa diduga, setelah sampai di kediaman Viscount Vincent tersebut, Hoffman pun terkejut, karena dia bertemu kembali dengan Count Fabius yang terlebih dahulu datang menemui Viscount Vincent di kediamannya itu. Karena pertemuan dengan mereka terjadwal di waktu yang sama, Viscount Vincent pun berkata, kalau dia berinisiatif mengatur pertemuan gabungan dengan mereka, dan dikarenakan alasan tujuan mereka adalah sama, Viscount Vincent meminta izin kepada mereka untuk berdiskusi secara bersama-sama. Dan setelah mereka menyetujui hal tersebut, setelah berpindah ke ruangan yang sudah disiapkan, Hoffman pun terlebih dahulu berkata kepada Viscount Vincent, kalau seperti yang sudah Viscount Vincent ketahui dari situasi Hoffman dengan wilayah Dimitri, atau tepatnya hubungan Golden Bank dan kerajaan Dimitri sudah berakhir dan tidak ada niatan untuk memulihkan hubungan tersebut. Tanpa basa-basi Hoffman pun meminta Viscount Vincent untuk memutuskan semua bisnis dengan kerajaan Dimitri. Dan sebagai gantinya, Hoffman berkata kalau keluarga Vincent akan disambut sebagai anggota dari Golden Line. Seperti yang sudah diketahui kalau Golden Bank adalah perusahaan pinjaman yang begitu terkenal. Sebagai anggota Golden Line, mereka dapat meminjam uang hanya dengan nama mereka saja. Dengan kesempatan langka tersebut, Hoffman berkata kalau pihaknya itu akan membeli produk dari Viscount Vincent dengan harga rendah dan akan memperkenalkan Viscount Vincent dengan anggota Golden Line yang telah terdaftar. Dan di sisi Viscount Vincent, dia yang berpikir kalau hal tersebut benar-benar sangat menguntungkan bagi dirinya. Dia pun lalu berkata kalau apa yang ditawarkan oleh Hoffman tersebut adalah saran yang sangat bagus. Tapi karena keluarganya berakar di aliansi kerajaan, Viscount Vincent berkata kalau dia tidak bisa mengabaikan implikasi politiknya. Namun, Hoffman yang mencoba membujuk Viscount Vincent pun bertanya kepadanya, sampai kapankah Viscount Vincent akan tetap terkurung di sumur kecil kerajaan Frank seperti itu? Dan kalau Viscount Vincent berniat bergabung dengan anggota Golden Line yang ia tawarkan, Hoffman berkata kalau dia akan membantu Viscount Vincent mendirikan markas di Kekaisaran Kronos ataupun Kekaisaran Valhalla. Dengan apa yang ditawarkan oleh Hoffman tersebut, Viscount Vincent pun bertanya pendapat dari Count Fabius, dan sambil tersenyum, Count Fabius berkata kalau kesempatan yang diberikan oleh Hoffman itu benar-benar sangat menggiurkan, dan karena perkataan Count Fabius tersebut, Hoffman beserta Viscount Vincent yang mendengar itu pun merasa heran. Kenapa Count Fabius berkata seperti itu yang notabene dia berpihak terhadap Roman Dimitri? Dan karena perkataannya itu, Viscount Vincent pun bertanya kepada Count Fabius, apakah dirinya tidak keberatan jika keluarganya berpihak kepada Golden Bank? Dan Count Fabius pun berkata, kalau kerajaan Dimitri tidak berniat menawarkan keuntungan khusus apapun seperti apa yang ditawarkan oleh Hoffman kepada keluarga Vincent, apalagi untuk menyamai ketentuan dari pihak Golden Bank. Namun sebelum Viscount Vincent mengambil keputusan, Count Fabius meminta kepadanya sesuatu hal. Apa semua anggota Golden Line sungguh diperlakukan dengan secara adil? Dengan kenyataan yang sudah tidak bisa dipungkiri, apakah Viscount Vincent sungguh mengira kalau mereka akan melihatnya sebagai partner jangka panjang,
dengan Golden Bank adalah kelompok yang melahap apa yang manis dan meludahkan yang pahit. Apakah Viscount Vincent tidak memikirkan sampai sejauh itu? Di sisi Hoffman, dia yang tersinggung dengan ucapan dari Count Fabius tersebut, sambil mendobrak meja, dia berkata kalau Golden Bank yang ia bangun berasal dari rasa kepercayaan. Namun meski kalau itu adalah kebenaran, Count Fabius berkata kalau pihak Dimitri tidak akan pernah mengkhianati siapapun yang telah menjalin hubungan dengan mereka. Dan hanya itulah satu-satunya janji yang bisa Count Fabius tawarkan kepada keluarga Viscount Vincent. Dan di sisi Hoffman yang terlihat sangat marah, dia pun mencoba membujuk Viscount Vincent untuk jangan goyah karena omongan dari Count Fabius tersebut. Dan jika Viscount Vincent sudah bergabung dengan Golden Line yang sudah ia tawarkan, itu akan menjadi kesempatan langka yang bisa menguntungkan bagi pihak Viscount Vincent. Dan dengan dua tawaran yang berbeda jauh itu, dengan Golden Bank yang memberikan wibawa tapi juga beresiko pilih kasih atau pengkhianatan, di sisi lain, pihak Dimitri yang telah menunjukkan bahwa mereka akan memegang ucapannya, dan dengan apa yang sangat ia butuhkan sekarang, Viscount Vincent yang berdiri dari kursinya pun lalu memberikan hormat kepada Count Fabius serta berkata, kalau dia akan menerima tawaran dari Count Fabius dan akan berdiri bersama kerajaan Dimitri, dan dengan pilihannya itu, hal tersebut pun membuat Hoffman tambah marah, sampai-sampai menyebut Viscount Vincent sebagai kotoran sialan dan mengingatkannya akan suatu hal. Kalau Golden Bank akan menyeret keluarga Viscount Vincent ke dalam kehancuran bersama dengan kerajaan Dimitri, dan karena ucapannya yang sudah melewati batas itu, Count Fabius dengan aura yang mengintimidasi, dia berkata kepada Hoffman untuk memelankan ucapannya itu. Kecuali kalau dirinya memang sudah siap untuk mati di detik itu juga. Hoffman, dia yang mendapatkan ancaman dari Count Fabius pun merasa kesal, karena, tak seperti dulu di beberapa tahun yang lalu Count Fabius benar-benar selalu menghormatinya. Namun sekarang setelah dekat dengan Roman Dimitri, sikapnya itu benar-benar berbeda terbalik, dan karena hal tersebut, Hoffman pun sambil mendobrak meja berkata apakah Count Fabius, apakah dirinya benar-benar sudah kehilangan akalnya itu. Lalu, Count Fabius pun berkata, kalau Hoffman lah yang sudah gagal memahami situasi di antara mereka itu, dengan yang sudah diketahui kalau kerajaan Dimitri tidak pernah tunduk bahkan kepada Kekaisaran Kronos, bahkan juga tak peduli seberapa banyak koin emas yang dimiliki Hoffman tersebut, Count Fabius berkata kalau tak segalanya di dunia tersebut bisa diselesaikan oleh uang, dengan kerajaan Dimitri yang sudah tahu untuk tetap berada di dalam batasan dan bersikap selayaknya sebagai bangsawan. Tapi jika Hoffman tetap memaksa, Count Fabius berkata kalau pihak Dimitri tidak memiliki pilihan selain mengambil keputusannya sendiri. Karena jika Dimitri memutuskan untuk membunuhnya, Count Fabius berkata apakah emas yang ia miliki itu bisa menyelamatkannya, dan hal tersebut bisa menjadi kenyataan kalau Hoffman benar-benar berencana memulai perang dengan kerajaan Dimitri. Namun jika tidak, Count Fabius meminta kepada Hoffman untuk menundukkan pandangannya itu. Setelah Hoffman pergi dari tempat tersebut, Count Fabius yang berkata kalau gangguannya sudah tidak ada lagi. Sambil tersenyum, Count Fabius pun mengajak Viscount Vincent untuk mendiskusikan hal-hal sesungguhnya tentang kerjasama dengan kerajaan Dimitri. Karena, setelah Viscount Vincent memutus hubungan dengan Golden Bank yang dipimpin oleh Hoffman tersebut, hal itu pasti akan langsung mempengaruhi keluarga Viscount Vincent. Dan karena hal tersebut, Count Fabius pun meminta Viscount Vincent untuk tenang saja. Karena, pihak dari kerajaan Dimitri akan memberikan imbalan atas keputusan yang diambil oleh keluarga Viscount Vincent tersebut, karena menurutnya, kerajaan Dimitri adalah kerajaan yang tahu arti dari balas budi. Namun di balik ucapannya tersebut, tersirat hal yang sangat mengerikan yang dirasakan oleh Viscount Vincent, sehingga dia pun terbata-bata mengucapkan terima kasih kepada Count Fabius atas bantuan tersebut. Sementara itu, di sisi Hoffman, dia yang kembali ke tempat tinggalnya itu pun terlihat sedang menuju ke suatu tempat,
Dan di perjalanannya itu, dengan rasa kesal yang amat besar, Hoffman benar-benar merasa terhina. Karena, dia yang diakui oleh Kekaisaran Kronos yang dikenal sebagai kekuatan terbesar di benua, dia malah diperlakukan rendah oleh kerajaan Dimitri yang dikenal sebagai wilayah pinggiran dari wilayah Kairo. Dan seperti leluhurnya yang mengatakan kalau jika di suatu saat dirinya mendapati hal yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, leluhurnya tersebut pernah berkata kalau dirinya itu harus mencari hal yang tersembunyi di dalam Golden Bank. Dan karena situasi yang Hoffman alami benar-benar sudah tidak bisa ia kendalikan, dia pun mencoba melakukan apa yang dikatakan oleh leluhurnya tersebut, dan kemudian, dia pun melukai tangannya dengan pisau, untuk membuka sebuah ruangan rahasia yang hanya terbuka oleh darah dari keturunan langsung keluarga Hoffman, dan akhirnya diketahui. Salah satu misteri terbesar di benua tentang mula terbentuknya Golden Bank, meski tiada yang tahu dari mana mereka datang, atau bagaimana mereka mengumpulkan kekayaan sebesar itu. Tapi satu hal yang pasti, Presiden Bank pertama bukanlah makhluk biasa-biasa saja. Dan akhirnya identitasnya pun telah terbongkar, kalau dia adalah Kaisar Alexander, dan dengan Hoffman yang telah menemukan makna sejati di balik keberadaan Golden Bank itu, dia pun akhirnya bertekad, kalau dia akan mencurahkan semua yang ia miliki bagi kejayaan Kaisar Alexander. Tak terasa, sebulan penuh pun telah berlalu. Di wilayah Dimitri, tepatnya di kediaman Dimitri, Markis Valentino pun datang dan bertanya kepada Hans, apakah Roman Dimitri sudah keluar dari workshop pribadinya itu? Dan Hans pun menjawab, kalau tuannya itu belum keluar dari tempat tersebut dan akan memberitahunya kalau tuannya sudah keluar. Dan setelah berkata kepada Hans untuk memastikan kalau dirinya lah orang pertama yang harus bertemu tuannya itu, Markis Valentino pun kembali ke tempat penginapannya. Namun tak diduga, karena obsesinya terhadap pedang yang sedang dibuat oleh Roman, keesokannya dan sampai seterusnya, dia pun datang dan terus menanyakan kepada Hans, apakah tuannya masih belum keluar dari workshop pribadinya itu? Sampai-sampai di suatu momen, Markis Valentino pun meminta kepada Hans untuk membiarkannya menunggu di luar workshop pribadinya Roman Dimitri dan meminta Hans untuk menunjukkan jalannya tersebut. Namun, Hans dengan tegas berkata kalau dia tidak bisa melakukan itu. Dan meski Markis Valentino membujuk Hans dengan cara apapun, Hans tetap tidak bisa menuruti keinginan dari Markis Valentino tersebut. Namun di balik lamanya waktu yang dihabiskan oleh tuannya itu, Hans pun merasa khawatir dengan keadaan tuannya tersebut. Sehingga, dia pun berencana meminta bantuan kepada Felix untuk memeriksa keadaan tuannya itu dengan menggunakan magic yang ia kuasai. Setelah beberapa waktu berlalu, Hans yang mengajak Felix ke workshop pribadi tuannya untuk memeriksa keadaan dari tuannya tersebut, setelah merapalkan mantra yang bernama Sense Felix pun terkejut, karena aura yang begitu besar sedang bergejolak di ruangan tersebut, dan diketahui, aura tersebut berasal dari kekuatan Fire Demon yang Roman dapatkan di bawah Endless Mountain Range, dan di waktu tersebut, pada saat Roman mengaplikasikannya dalam pembuatan pedangnya itu, meski Fire Demon terikat dengannya, kekuatan tersebut masih menolak untuk tunduk sepenuhnya di bawah kendali Roman Dimitri. Dan jika apa yang dikatakan oleh Brown Rock kalau takdir mereka adalah benar, Roman meminta Fire Demon tersebut untuk patuh dengan kehendaknya itu. Dan kemudian, Roman pun melanjutkan penempaannya itu dengan menggunakan teknik dari Flame Mastery Technique. Di waktu penempaan itu, Roman teringat dengan perkataan Brown Rock yang mengatakan, kalau Fire Demon adalah kekuatan yang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya. Karena pada saat dewa memberikan dunia kekuatan api yang akhirnya membawa cahaya dan kehangatan, di waktu yang sama, itu menjadi bencana yang membakar dunia. Dengan teringatnya saran dari Brown Rock yang mengatakan kalau dirinya tidak perlu berusaha untuk menaklukkan kekuatan dari Fire Demon, dan menyuruhnya untuk hanya menerima kekuatan tersebut, dikarenakan itu adalah sifat asli dari Fire Demon yang tak terkendalikan. Di waktu penempaan tersebut,
Sambil tersenyum Roman berkata kalau itu tidak ada dalam kamus hidupnya, karena sampai di detik itu, semua yang pernah ia inginkan, apapun itu pasti menjadi miliknya semua. Dan karena hal tersebut, dengan tekad yang begitu besar, Roman pun berusaha untuk menundukkan kekuatan dari Fire Demon tersebut. Setelah setengah bulan telah terlewati, Marquis Valentino yang masih setia menunggu Roman pun diminta oleh bawahannya untuk kembali ke wilayahnya, karena dalam kurun waktu tersebut, Marquis Valentino sudah mengabaikan urusan keluarga Valentino selama ia berada di wilayah kerajaan Dimitri. Namun, rasa penasarannya terhadap karya pedang dari Roman tersebut, Marquis Valentino berkata kalau dia tidak bisa meninggalkan tempat itu. Karena waktu yang sudah ia habiskan untuk menunggu karya dari Roman tersebut, dia berkata kalau dia tidak bisa melewatkan momen-momen krusial saat melihat pedangnya itu. Dan tak berselang lama, salah satu bawahannya pun datang dan memberitahukan kepada Marquis Valentino, kalau Roman Dimitri telah keluar dari workshop pribadinya itu. Dan dengan kabar tersebut, dengan rasa senang yang begitu besar, Marquis Valentino pun berkata kepada bawahannya untuk segera pergi menemui Roman Dimitri, dan sementara itu, setelah Roman selesai menempa pedang barunya tersebut, Roman pun langsung pergi ke tempat pelatihan, karena menurutnya, pedang tersebut bisa menahan dari tekanan teknik baru yang akan ia ciptakan. Dengan apa yang sudah diketahui oleh Marquis Valentino, Salamander, Blaze dan serta Darkness yang mempunyai keunikannya masing-masing, dengan terciptanya pedang baru yang ditempa oleh Roman Dimitri yang membuatnya semakin sempurna, serta membuat perbedaannya melebihi batas dari performanya, Marquis Valentino beranggapan kalau mahakarya dari Roman Dimitri sudah berada di level yang jauh berbeda. Dengan dia yang terlihat begitu tak sabar ingin sekali melihat pedang barunya itu. Di dalam perjalanan menuju tempat Roman berada, Marquis Valentino berkata dalam hatinya, kalau dia bahkan tidak bisa membayangkan seberapa mengejutkannya ketika melihat mahakarya dari Roman Dimitri yang baru itu, dan setelah sampai di tempat Roman berada, Hans yang menyambutnya pun meminta maaf kepada Marquis Valentino kalau tuannya Roman tidak ada di tempat tersebut, karena sesudah tuannya itu selesai membuat pedang barunya, Hans berkata kalau tuannya itu langsung pergi menuju arena pelatihan, sehingga Marquis Valentino pun terlihat merasa sedih setelah tahu tentang hal tersebut. Sementara itu di tempat arena pelatihan, sambil melihat pedang barunya itu, Roman berkata dalam hatinya, kalau bahkan di kehidupan sebelumnya, dirinya tidak menempa pedang seperti apa yang sekarang ia pegang. Dan karena semua berkat dari Fire Demon, selagi menatap pedangnya itu, martial art baru yang pantas dengan Flame Mastery teknik pun terbentuk di dalam benaknya, dengan Roman yang mencoba merangkul api yang membara dan menerapkannya ke pedang tersebut, kemudian menciptakan gerakan pertama yang ia beri nama Flame. Ketika mengayunkan pedangnya itu, terbentuk ledakan api dan menyebar di sekitarnya itu. Dan selanjutnya melakukan gerakan seperti menyapu bersih musuh dengan api yang membara. Sehingga terciptalah sebuah tornado yang terbuat dari api. Dan itulah terciptanya gerakan kedua yang ia beri nama Blazing Wind. Dan kemudian, Roman lalu mencoba menerapkan kekuatan api tersebut ke dalam satu titik untuk menciptakan serangan kuat yang bisa menembus semuanya. Dan dengan metode yang diterapkannya itu, serangan kuat pun tercipta dan kemudian Roman pun memberikan nama dari gerakan ketiga itu dengan nama Inferno. Dan dengan penutupannya, Roman pun menciptakan gerakan keempat dari teknik barunya itu yang ia beri nama Fire Demon, dengan menancapkan pedang yang sudah diselimuti oleh api dari Fire Demon, ledakan besar pun tercipta di tempat latihan tersebut, dengan sword art yang mencerminkan api dari Fire Demon, akhirnya terlahir di tanah Dimitri yang keras. Martial art yang sesuai dengan keluarga pandai besi yang menghabiskan hidup mereka di sisi api penempaan, api dari Fire Demon, dan jiwa dari Heavenly Demon yang membuat keberadaan dari ketiadaan, Roman pun memberikan nama teknik barunya itu dengan nama Flame Sword Technique.
Setelah terciptanya teknik baru dan kembali ke kediamannya yang sudah ditunggu oleh Marquis Valentino, di pertemuan mereka, Marquis Valentino pun lalu bertanya tentang Roman apakah sudah menyelesaikan pembuatan pedang barunya itu, dan Roman pun menjawab kalau dia sudah menyelesaikan pembuatan pedang barunya itu, serta berkata kalau dia telah meraih hasil yang bisa membuatnya puas atas pedang barunya tersebut, dan sesuai dengan janji yang telah Roman katakan kepada Marquis Valentino, Roman pun berkata kalau dia akan mengizinkan Marquis Valentino untuk melihat pedang tersebut sebelum lelangnya dimulai, dan setelah meminta Hans membawa pedang barunya itu, Roman berkata kepada Marquis Valentino, siapapun yang bersedia membayar harga yang pantas bagi pedang barunya itu, maka orang tersebut bisa menjadi tuan baru bagi pedangnya itu. Dan hanya satu pedang itu saja yang akan Roman lelang untuk ia jual. Di sisi Marquis Valentino, ia yang melihat pedang baru yang dibuat oleh Roman Dimitri merasa senang. Karena hanya dengan melihatnya, Marquis Valentino menyadari kalau pedang tersebut adalah pedang yang sangat hebat. Dengan rasa malu-malunya itu, Marquis Valentino pun meminta izin kepada Roman Dimitri. Kalau tidak keberatan, Marquis Valentino meminta Roman untuk memperbolehkannya menguji pedang tersebut dengan menggunakan alat yang bernama measurement device. Dan setelah diperbolehkan oleh Roman, ketika alat tersebut didekatkan ke pedang tersebut, alat itu pun mengeluarkan cahaya yang begitu terang, yang mengartikan kalau pedang tersebut adalah pedang dengan mana resonansinya yang melampaui level 10 seperti blaze pedang yang ia beli di tempat pelelangan. Dan dengan pedang sehebat itu, Marquis Valentino bertanya-tanya, seberapa banyakkah uang yang ia butuhkan untuk memenangkan pelelangan perebutan pedang tersebut, dengan pedang blaze yang ia dapat di pelelangan seharga 1.200 gold. Dengan melihat pedang barunya Roman tersebut, Marquis Valentino pun mengasumsikan, kalau untuk mendapatkan pedang itu di pelelangan, dia harus mengeluarkan uang 2 kali lipat lebih banyak dari ia mendapatkan pedang blaze-nya terdahulu. Bahkan kalau ada peserta atau tamu yang ingin pedang tersebut, Marquis Valentino beranggapan, kalau dia harus mengeluarkan uang lebih banyak dari apa yang ia pikirkan. Marquis Valentino pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya nama dari pedang tersebut kepada Roman. Dan ketika Roman berkata kalau pedang tersebut diberi nama third no name, atau bisa dibilang pedang tanpa nama, Marquis Valentino terkejut, kemudian berkata kepada Roman, kalau pedang yang ada di hadapannya itu, adalah pedang yang tidak kurang dari pedang blaze yang ia beli di pelelangan, tetapi, kenapa Roman menamai pedang tersebut dengan nama pedang tanpa nama? Karena sebuah mahakarya. Marquis Valentino beranggapan kalau itu harus menerima nama yang pantas yang mencerminkan kehormatan dan kejayaan, dan Roman pun lalu menjelaskan kepada Marquis Valentino, kenapa dirinya memberikan nama tersebut kepada pedangnya itu. Karena di antara keempat pedang yang sudah ia tempa, pedang tanpa nama adalah pedang eksperimen pertama sekaligus untuk yang terakhir kalinya. Karena prosesnya sendiri memiliki makna, Roman berkata kalau pedang tersebut adalah pedang yang memiliki nilai yang jauh lebih penting. Dan dengan apa yang dikatakan oleh Roman tersebut, Marquis Valentino pun lalu bertanya kembali, apakah pedang tanpa nama adalah pedang dengan grade terendah dari semua pedang yang telah dibuat oleh Roman tersebut? Dan Roman pun membenarkan hal itu, karena menurutnya, tingkat kesempurnaan dari pedang tersebut yang paling kurang di antara keempat pedang yang sudah ia buat. Namun meski begitu, bukan berarti pedang tersebut inferior dalam standar benua, karena menurutnya, seri pedang tanpa nama sudah pasti akan berkembang beberapa tahun melebihi pedang blaze yang dimiliki oleh Marquis Valentino, dan dengan rasa penasarannya yang begitu besar, Marquis Valentino pun meminta kepada Roman, kalau dia ingin sekali melihat pedang keempat yang telah dibuat oleh Roman tersebut. Setelah Roman setuju dengan permintaan dari Marquis Valentino, Marquis Valentino yang melihat dan memegang pedang tersebut, dia pun terkejut dan tak menyangka, apakah benar ada pedang yang bisa dibuat seperti itu. Sekaligus dia pun akhirnya menyadari, kenapa Roman Dimitri menyebut seri pedang tanpa nama sebagai eksperimen.
karena untuk menciptakan harta karun seperti pedang yang sekarang ia pegang, setiap detik, setiap menit dan setiap pukulan untuk menciptakan pedang tersebut adalah suatu mahakarya yang begitu hebat, dan dimulai dari detik itu, untuk mendapatkan dari seri pedang tanpa nama. Marquis Valentino beranggapan, kalau para kolektor akan membayar harga tinggi dan bertarung sengit untuk mendapatkan pedangnya itu, dengan simbol dari proses kreatif di balik kesempurnaan dari penempaan pedangnya saja, itu akan menjadikan nilai pedang tanpa nama melonjak naik sangat drastis. Dan kemudian, Roman pun memberitahukan nama pedang keempatnya itu kepada Marquis Valentino. Kalau pedang tersebut ia beri nama dengan sebutan Disaster. Setelah pertemuan itu selesai dan meninggalkan tempat tersebut, di perjalanannya kembali ke wilayahnya itu, Marquis Valentino berkata dalam hatinya, kalau pedang yang diberi nama Disaster itu, adalah mahakarya tak tercela melebihi jangkauan siapapun, dan mungkin, untuk mendapatkan pedang tersebut adalah hal begitu mustahil. Namun untuk pedang tanpa nama yang akan Roman lelang di tempat pelelangan, Marquis Valentino bertekad untuk mendapatkan pedang tersebut dengan apapun caranya itu. Namun di balik keinginan besarnya itu, Marquis Valentino pun bertanya-tanya, kenapa pedang Darkness yang sebelumnya Roman pakai tidak ia lelang di tempat pelelangan. Setelah beberapa waktu berlalu dan hari pun sudah berganti malam, Roman yang menemui Rodwell di atas benteng kastil pun memberikan pedang Darkness kepadanya. Dan Rodwell yang melihat kakaknya itu memberikan pedangnya tersebut, dia pun bertanya, kenapa kakaknya itu memberikan pedang berharganya kepadanya? Dan Roman pun berkata, karena Rodwell adalah satu-satunya yang bisa menggantikannya. Dan karena hal tersebut, Roman meminta Rodwell mau memegang simbol tersebut melalui pedang Darkness-nya itu, karena pada saat Dimitri berada di pinggir jurang, jika mereka mundur bahkan selangkah saja saat menghadapi Kekaisaran Kronos, Roman berkata kalau mereka akan menghadapi akhir yang sangat mengerikan. Dan jika hal tersebut terjadi dan dirinya tidak ada pada saat situasi tersebut, Roman berkata kepada Rodwell, kalau keberadaannya saja harus bisa memberikan keyakinan bagi orang-orang mereka. Dan karena hal itu, Roman meminta kepada Rodwell untuk menjadi kekuatan sejati yang bisa dipercaya oleh semua orang. Rodwell, yang beranggapan kalau dirinya tak mempunyai kekuatan apapun seperti kakaknya itu, dia berkata kalau dia tidak bisa menanggung beban besar yang diberikan kakaknya tersebut, karena seberapa besar pun, dan seberapa keras dirinya berusaha, Rodwell berkata kalau dia tidak bisa menggantikan kakaknya itu, namun, Roman pun mencoba meyakinkan adiknya tersebut dengan berkata, kalau mulai di detik itu, dirinya akan menghembuskan api milik Fire Demon kepadanya, dengan Flame Mastery, teknik yang bisa mengizinkan seseorang untuk membagikan panasnya kepada kerabatnya. Rodwell selaku kerabat yang berbagi darah dengannya, Roman berkata kalau dia bisa membagikan Fire Demon kepada Rodwell Dimitri, meski kalau sekarang hanyalah bibit yang tak berarti. Tapi jika Rodwell merawatnya dengan baik, Roman berkata kalau Rodwell bisa bertambah kuat melebihi apa yang ia pikirkan, dan setelah menyerahkan semua keputusan kepada Rodwell apakah dia ingin mengambilnya atau tidak, Rodwell sambil melihat ke arah pedang Darkness yang diberikan kakaknya itu, dia berkata, jika memang benar apa yang dikatakan kakaknya tersebut, dia akan melakukannya demi mendapatkan kekuatan dan bertambah kuat. Dan dengan Rodwell yang menyetujui tawarannya itu, Roman pun berkata, kalau teknik martial art yang akan ia ajarkan kepada adiknya tersebut adalah Flame Sword teknik. Pada saat mentransferkan Fire Demon ke dalam tubuh adiknya tersebut, Roman pun terlihat merasa kesusahan, karena meski itu hanyalah kepingan api dari Fire Demon, api dari Fire Demon bukanlah kekuatan yang bisa ditangani oleh manusia biasa saja. Dan jika bukan karena Roman telah memasukkan api dari Flame Mastery teknik ke dalam tubuh adiknya tersebut, tubuh Rodwell yang rapuh pasti sudah menjadi abu. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya rasa sakit yang dirasakan oleh Rodwell Dimitri pada saat mentransferkan api dari Fire Demon pun mulai berkurang. Dengan energi api perlahan mulai menetap di dantiannya itu,
teknik pedang yang membangkitkan api dari Fire Demon serta master dari Flame Mastery Teknik, akhirnya Rodwell Dimitri pun telah menjadi penerus dari teknik tersebut. Sementara itu, di wilayah Marquis Valentino, begitu ia sampai di kediamannya, dia pun langsung mengadakan pertemuan dadakan dengan jajaran para petinggi dari wilayahnya tersebut. Dan di waktu itu, Marquis Valentino yang menarik investasi dalam bidang jual beli permata pun diprotes oleh salah satu jajaran petinggi itu. Dengan dia yang mengatakan, kalau mereka yang sudah mengimpor permata mentah dalam jumlah yang tidak sedikit, yang bertujuan agar permintaan akan barang mewah meningkat setelah perang selesai, hal tersebut seharusnya akan menjamin keuntungan bagi mereka. Tapi karena Marquis Valentino menarik investasinya secara mendadak itu, dia pun mempertanyakan tindakan dari tuannya tersebut. Karena meski bisnis tersebut bukanlah bisnis utama bagi mereka, kerugian dari tindakan tuannya tersebut akan sangat besar bagi keluarga Valentino. Dan karena tindakan mendadak dari tuannya itu, dia yang berpikir kalau ada masalah besar yang tidak disadari olehnya itu, dia pun bertanya tentang hal tersebut kepada Marquis Valentino. Di sisi Marquis Valentino, dia pun berkata, kalau untuk menawar pedang baru milik Roman Dimitri yang akan dilelang di tempat pelelangan, bahkan dengan 3.000 sampai 4.000 gold saja, menurutnya hal itu tidak akan cukup untuk mendapatkan pedang tersebut. Dan karena hal itu, dengan menggebu-gebu, Marquis Valentino berkata kepada jajaran petingginya untuk melupakan masalah investasi terhadap permata itu. Karena menurutnya, mendapatkan pedang dari seri ketiga dari pedang tanpa nama tersebut lebih penting ketimbang investasi ke bisnis permata yang sedang mereka jalankan. Dan karena hal tersebut, dengan kesempatannya itu, Marquis Valentino berkata kalau mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan mendapatkan pedang tersebut. Namun, salah satu dari petingginya berkata, kalau untuk mengeluarkan banyak uang hanya demi mendapatkan satu pedang saja, dia berpikir apakah itu tidak terlalu berlebihan. Tetapi, Marquis Valentino mempunyai pemikiran berbeda dari para jajarannya itu. Karena menurutnya, dalam waktu yang tak akan lama lagi, dunia akan berputar di sekitaran Dimitri. Melalui hubungan baik itu, Marquis Valentino berkata kalau mereka akan meluaskan jangkauan keluarga mereka di sepenjuru benua, dengan Hector, Umberto, Redford dan Frank. Pedang mahakarya milik Roman Dimitri akan menjadi kunci untuk mengalahkan pedagang yang telah ada dan memasuki 4 kerajaan. Sebagai keluarga bangsawan pertama yang mensponsori keluarga Dimitri, jika mereka memenangkan lelang untuk pedang tanpa nama dari seri ketiga itu dan menyebarkan nama keluarga mereka, secara tidak langsung kalau seluruh benua akan menyadari, kalau Roman berada di bawah pengaruh keluarga mereka, dan untuknya sendiri, menjadi sekedar pria terkaya di Kairo tidaklah lagi memuaskannya, dan untuk menggapai tujuannya yang lebih besar dari sekedar orang terkaya di Kairo, Marquis Valentino pun meminta dukungan kepada jajaran petingginya tersebut, dan akhirnya, dengan para jajarannya itu yang serentak berkata kalau mereka akan mengikuti apa yang diinginkan tuannya tersebut, Marquis Valentino bertekad, kalau dia harus mendapatkan pedang seri ketiga dari pedang tanpa nama yang akan dilelang di tempat pelelangan. Setelah beberapa hari sudah berlalu, di tempat pelatihan, Roman yang membawa pedang dari seri pertama dan kedua dari pedang tanpa nama pun memberikan pedang tersebut kepada Chris dan Kevin sebagai hadiah dari dirinya. Dengan seri pertama yang diberikan kepada Chris dan seri kedua kepada Kevin, Roman berkata kepada mereka, kalau seiring mendalamnya martial skill dan penguasaan mereka, pedang-pedang tersebut akan mewujudkan niat dari jati diri mereka seutuhnya. Dan hal itu pun membuat Chris senang serta mengucapkan rasa terima kasihnya. Namun di sisi Kevin yang terlihat merenung, Kevin pun berkata kepada tuannya itu, dengan rasa hormat serta meminta maaf karena ketidaksopanannya terhadap pemberian dari tuannya Roman Dimitri, dia pun bertanya, apakah boleh kalau seri pertama yang diberikan kepada Chris menjadi miliknya? Dan setelah ditanya kenapa oleh Roman Dimitri, Kevin pun menjawab dengan mengatakan, kalau dirinya hanya tidak tahan dengan pemikiran, bahwa ada orang lain yang menerima julukan first dari tuannya tersebut. Dengan apa yang dikatakan oleh Kevin tersebut, Roman pun teringat dengan Matt Damon yang persis sama dengan Kevin yang selalu menyebabkan masalah pada saat di kehidupannya yang lalu.
Dan di waktu itu, Matt Damon berkata kepada Baek Jong Hyuk, kalau dirinya yang selalu ingin menjadi pedang yang paling tuannya percayai di atas semuanya. Mau itu Blood Demon ataupun Sword Demon, Matt Damon berkata kalau mereka hanyalah lawan yang harus ia lampaui untuk mendapatkan kepercayaan dari tuannya itu. Dan dengan seperti biasa kalau Roman hanya mengakui seseorang dari kekuatannya, jika Kevin menginginkan pedang tanpa nama dari seri pertama, dirinya harus membuktikan lewat kemampuannya tersebut, dan untuk hal itu, Roman pun berkata kepada Kevin, kalau dia harus membuktikannya langsung di hadapannya itu. Dan dengan apa yang sudah tuannya katakan tersebut, Kevin pun langsung mengajak Chris untuk berduel. Karena untuk mendapatkan pedang dari seri pertama, Kevin berkata kalau dia akan membuktikan melalui skillnya tersebut, bahwa dirinya lah yang layak menerima pedang dari seri pertama yang dibuat oleh tuannya tersebut. Dan dengan Chris yang menerima tantangan dari Kevin tersebut, duel memperebutkan pedang tanpa nama dari seri pertama pun akan segera dilakukan. Sebelum duel itu berlangsung, Chris pun berkata kepada Kevin, kenapa tuannya itu memberikan seri pertama dari pedang tanpa nama kepadanya, dan menyuruhnya untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan setelah melihat Kevin mulai mengeluarkan auranya yang menyelimuti tubuhnya itu, Chris pun berkata kembali, kalau dia teringat dengan sesuatu hal, tentang dirinya yang selalu tahu apa pendapat Kevin terhadapnya itu, tapi selaku pria dewasa tidak membuang-buang waktu bertanding serius melawan anak kecil, yang wajahnya merah karena harga dirinya, meski mungkin sekarang orang-orang memanggil Kevin dengan sebutan Demon dari Dimitri. Tapi baginya, Chris berkata kalau Kevin masihlah bocah kecil yang sama sekali bukan ancaman bagi dirinya, dan karena hal tersebut, Chris pun berkata kepada Kevin untuk menyerangnya dengan sekuat tenaga. Meski hal itu akan dilakukan oleh Kevin, Chris berkata kalau dia cukup hanya membuktikan dengan kekuatannya saja. Karena, ambisinya yang lebih besar, bukanlah hal kecil yang bisa Kevin untuk lampaui. Di sisi Kevin, dia yang merasa diremehkan, dia pun langsung bergerak cepat ke arah Chris untuk melancarkan serangannya, dan ketika serangannya itu dilancarkan, Chris dengan tenang menghindari serangan tersebut dengan menggunakan teknik lighting flash-nya dan berpindah ke belakang Kevin dengan sangat cepat. Dan ketika melancarkan serangan balik, meski dengan susah payah, Kevin bisa menghalau serangan tersebut. Dan setelah memblok serangan dari Chris itu yang mengakibatkan guncangan di sekitar mereka, sambil tersenyum, Kevin pun kemudian melancarkan serangannya kembali, dengan menggunakan teknik dash dibarengi serangan beruntunnya. Chris masih bisa menghalau semua serangan tersebut, dan pada saat pedang mereka saling beradu, Chris yang berkata kalau dia mengakui kalau Kevin sedikit berubah dan membuat kemajuan dari kemampuannya itu. Tapi menurutnya, hal tersebut masihlah kurang bagi Kevin untuk bisa mengalahkannya, dan dengan mendorong Kevin dengan aura yang ia keluarkan. Di sisi Kevin, dia yang berkata dalam hatinya kalau tidak ada yang lebih tahu kekuatan Chris dibanding dirinya itu. Pada saat Chris melancarkan serangan cepat beruntunnya itu, Kevin yang tak bisa menghalaunya pun mendapatkan luka dari serangan tersebut. Namun tanpa diduga, setelah melancarkan serangannya, Chris merasa terkejut. Karena meski serangan itu mendaratkan luka kepada Kevin, serangan itu tidak berdampak besar kepada Kevin yang masih bisa tersenyum lebar. Di sisi Kevin, dia yang sudah mengenal Chris lebih jauh dari siapapun, dengan swordsmanship-nya, kebiasaannya dan serta ritmenya itu yang tidak ada satupun ia lewatkan dan ia simpan di benaknya itu, dia bisa meminimalisir dari serangan yang dilancarkan oleh Chris tersebut, dan dengan kepercayaan diri yang tinggi, Kevin pun berencana akan mengerahkan semua kekuatan yang ia telah asah untuk melampaui Chris. Dan sementara itu, di sisi Roman Dimitri, dia yang melihat pertarungan tersebut berkata dalam hatinya, kalau Kevin sudah berhasil mengasah inderanya dengan Demon Soul Technique, sampai di titik bisa memprediksi arah lintasan lighting flash dari Chris itu. Dan kembali ke pertarungan Chris dan Kevin, Kevin yang bisa membaca kemana serangan Chris tersebut, meski dia hanya bisa meminimalisir serangan Chris tersebut seperti yang diarahkan ke arah tangan kanannya. Tapi pada satu momen, pada saat akan melancarkan serangan ke arah pundak yang akhirnya ia bisa hindari dengan menahannya sambil melompat ke udara, Kevin yang mendapatkan celah untuk melancarkan serangan balik. Dengan memutarkan badannya,
Kevin pun melancarkan serangannya itu, dengan menggunakan teknik Heavenly Demon Sword dari gerakan pertama yang diajarkan oleh tuannya, Roman Dimitri. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.